Jelang malam tahun baru dengan ganasnya Rusia kembali menyerang Ukraina. Serangan ini dilesatkan di beberapa wilayah terutama di ibu kota Kiev hanya beberapa jam sebelum perayaan malam tahun baru. Serangan dilesatkan bersamaan dengan momen pidato dari Presiden Rusia Vladimir Putin bersama sejumlah prajurit, baik pria dan juga wanita. Ledakan ini mengguncang ibu kota Ukraina dengan sedikitnya ada 11 kali ledakan. Wali kota Kiev Vitali Klitschko menuturkan bahwa satu orang dikabarkan tewas seusai serangan tersebut. Sementara pemerintah kota mengatakan ada setidaknya 28 orang yang mengalami luka-luka. Satu ledakan dari Rusia ini juga menghancurkan satu sudut Hotel Alfa Vito bintang 4 di wilayah Kiev. Trotoar yang ada di dekat lokasi juga tertutup kaca dari jendela-jendela yang pecah, termasuk Istana Seni Nasional Kiev yang juga terdampak serangan dari Rusia. Ledakan juga dilaporkan terjadi di wilayah lain di Ukraina, termasuk wilayah timur Donetsk yang tengah diperangi. Presiden Ukraina saat ini sedang mempertahankan posisi mereka di wilayah Donbas Timur. Tentara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan ada kemajuan kecil di beberapa daerah. Dikutip dari Tribunnews.com, Presiden Ukraina mengaku Kiev sedang memperkuat kemampuan anti pesawatnya Minggu 1 Januari 2023. Selain itu juga akan memperkuatnya di tahun baru. Sekretaris Jenderal NATO Jens menyebut Presiden Rusia masih bersikukuh dengan rencananya untuk mengendalikan Ukraina. Jens juga meminta untuk semua orang mempersiapkan diri dalam jangka panjang. Sementara Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengundang Presiden China Xi Jinping untuk berkunjung ke Moskow pada musim semi mendatang. Hal itu dilakukan untuk memperdalam hubungan China di tengah meningkatnya isolasi internasional atas perang di Ukraina. Putin menyebut hubungan Moskow dengan Beijing terbaik dalam sejarah. Ia juga mengatakan dirinya ingin memperluas kerjasama militernya. Diketahui sebelumnya pada hari Jumat 30 Desember, Putin melakukan pembahasan terkait hubungan bilateral hingga masalah regional bersama Xi Jinping. Masalah regional tersebut termasuk yang dekat dengan perbatasan Rusia. Координация Москвы и Пекина на международной арене, в том числе в рамках Совета Безопасности ООН, Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС, группы 20, служит формированию справедливого, основанного на международном праве миропорядка. Мы с вами одинаково смотрим на причины, ход и логику происходящей трансформации глобального геополитического ландшафта. В условиях беспрецедентного давления и провокаций со стороны Запада отстаиваем принципиальные позиции и защищаем не только свои интересы, но и всех тех, кто выступает за подлинно демократическое мироустройство и право стран свободно определять свою судьбу. Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden China Xi Jinping semakin menunjukkan kedekatannya di tengah memanasnya Rusia dan Ukraina. Putin sendiri meminta Xi Jinping untuk mengunjungi negaranya pada tahun 2023. Undangan ini disampaikan Putin pada Jumat 30 Desember 2022 saat keduanya melakukan panggilan video. Dalam sambutannya, Putin mencatat ia dan Xi Jinping memiliki kontak reguler baik secara langsung maupun melalui telepon. Vladimir Putin mengatakan kunjungan itu akan menunjukkan kepada dunia kedekatan hubungan Rusia dan China. Putin menekankan pentingnya menjadikan China sebagai sekutu. Ia menyebut hubungan Rusia dan China sebagai faktor stabilitas. Selain itu, Vladimir Putin juga ingin memperdalam kerjasama militer antara kedua negara.
Menanggapi pernyataan Presiden Rusia itu, Xi Jinping pun menyebutnya sebagai teman. Menurutnya, kemitraan Cina-Rusia komprehensif dan strategis sehingga menunjukkan kedewasaan dan ketahanan terhadap tekanan. Kedua pemimpin menyatakan kepuasannya dengan perkembangan pesat hubungan antara kedua negara itu. Dengan begitu bisa menguntungkan rakyat Cina maupun Rusia. Kerjasama yang baik juga membantu menciptakan masa depan yang lebih baik bagi dunia. Di hari ke-311 serangan Rusia ke Ukraina pada Sabtu 31 Desember 2022, Presiden Rusia Vladimir Putin akan mengundang Presiden Cina Xi Jinping untuk mengunjungi Moskow pada musim semi mendatang. Rusia berupaya memperdalam hubungannya dengan Cina di tengah meningkatnya isolasi internasional atas perang di Ukraina. Melalui konferensi video, Putin menyebut hubungan Moskow dengan Beijing merupakan yang terbaik dalam sejarah. Putin juga menyatakan keinginannya untuk memperluas kerjasama militer dengan Beijing. Selain itu, dikutip dari The Guardian, Putin belum melepas rencananya untuk mengendalikan Ukraina dan memperingatkan semua orang untuk mempersiapkan diri dalam jangka waktu yang panjang. Pasukan Ukraina diketahui mempertahankan posisi mereka melawan pasukan Rusia di wilayah Donbas Timur. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut pihaknya juga membuat kemajuan kecil di beberapa daerah. Pidato pada Sabtu 31 Desember tersebut menandakan bahwa Kiev telah memperkuat kemampuan anti pesawatnya yang akan semakin memperkuat di tahun baru. Hal itu dilakukan untuk melindungi diri sendiri dan seluruh benua Eropa. Sementara itu, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg menyebutkan Presiden Rusia masih bersikukuh dengan rencananya untuk mengendalikan Ukraina. Pejabat tinggi tersebut memperingatkan semua orang untuk mempersiapkan diri dalam jangka panjang. Belarus telah memanggil duta besar Ukraina terkait rudal yang jatuh di wilayah Minsk. Selain itu, update perang Rusia-Ukraina dalam bidang ekonomi, yakni adanya oligarki Rusia terkaya telah kehilangan hampir 95 miliar dolar tahun ini di tengah sanksi yang diberlakukan oleh negara-negara barat atas perang Ukraina. Selain itu, Inggris mengatakan telah memberi Ukraina lebih dari 1.000 detektor logam. Tak hanya itu, Inggris juga memberikan 100 peralatan untuk menonaktifkan bom guna membantu membersihkan ladang ranjau dalam contoh terbaru dukungan militer. Dalam bidang diplomasi, Kepala Rabi Yahudi Moswa yang diasingkan mengatakan orang-orang Yahudi harus meninggalkan Rusia selagi masih bisa sebelum mereka dijadikan kambing hitam atas kesusahan yang disebabkan oleh perang di Ukraina. Republik yang memproklamirkan diri di Donetsk dan Luhansk keduanya merupakan wilayah kependudukan Ukraina yang diklaim telah dianeksasi Rusia, telah mengadopsi konstitusi baru, lapor kantor berita TASS milik negara Rusia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan kepada Rusia bahwa tidak ada yang memaafkan ulah orang nomor satu di Rusia tersebut. Hal itu karena Rusia menyebarkan teror menyusul serangkaian serangan rudal pada malam Tahun Baru 2023. Zelensky mengatakan dalam sebuah pidato pada hari Sabtu 31 Desember bahwa serangan rudal tidak akan menandai akhir tahun, namun hasil dari nasib Rusia yang tidak akan dimaafkan.
yang menyebutkan bahwa Rusia meluncurkan serangan rudal selama perang pada hari libur lain seperti Paskah dan Natal. Zelensky mengatakan Rusia tidak berperang dengan NATO seperti kebohongan propaganda Rusia, tetapi agar Presiden Rusia Vladimir Putin tetap berkuasa seumur hidup. Zelensky mengatakan serangan rudal menyebabkan korban, namun pejabat Ukraina akan membantu mereka yang terkena dampak. Ia mengatakan pertahanan udara Ukraina mencegat sebagian besar rudal, menyelamatkan nyawa, yang menunjukkan bahwa dunia harus memberikan lebih banyak bantuan ke Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut Rusia mengobarkan perang dan bersekutu dengan iblis agar Vladimir Putin berkuasa sampai akhir hidupnya. Hal itu disampaikan Zelensky dalam pidatonya di YouTube resmi pada malam tahun baru pada Sabtu 31 Desember 2022. Dalam pidatonya, Zelensky beralih menggunakan bahasa Rusia untuk mengirimkan pesan ke Kremlin dan warga Rusia, yang mengatakan Moskow telah meluncurkan serangkaian serangan mematikan yang melanda beberapa wilayah Ukraina menjelang tahun baru 2023. Menurut Zelensky, serangan tersebut bukan perang NATO, melainkan untuk kepentingan satu orang agar tetap berkuasa hingga akhir hidupnya. Sosok yang dimaksud Zelensky adalah Vladimir Putin, Presiden Rusia. Zelensky menyebut pemimpin Rusia bersembunyi di balik. Saat Ukraina menuju tahun 2023 masih berjuang untuk kebebasannya, Presiden Rusia Vladimir Putin meluncurkan babak baru serangan rudal massal pada Sabtu 31 Desember 2022. Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba menyebut Rusia menargetkan daerah permukiman alih-alih infrastruktur. Penjahat perang Putin merayakan tahun baru dengan membunuh orang. Menurutnya Rusia harus ditendang dari kursi Dewan Keamanan PBB yang selalu didudukinya secara ilegal. Seorang penduduk Kiev mengatakan kepada Newsweek bahwa ia mengkhawatirkan nyawanya ketika ia mendengar sirine udara berbunyi di sekitar kota. Pada Kamis 29 Desember 2022, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan tidak akan pernah kehabisan rudal setelah meluncurkan beberapa serangan di seluruh negara Eropa Timur. The Moscow Times melaporkan bahwa pernyataan kementerian itu sebagai tanggapan atas klaim yang dibuat oleh intelijen Barat bahwa Putin sedang berjuang dalam perangnya melawan Ukraina. Pasukan Putin telah berjuang untuk mencapai kemenangan besar di Ukraina sepanjang tahun. Pada musim gugur, Ukraina meluncurkan serangan balasannya sendiri, merebut kembali ribuan mil persegi wilayah yang sebelumnya diduduki oleh Rusia. Para ahli memandang perang sebagai pengungkapan kelemahan militer pemimpin Rusia seperti perjuangan nyata untuk mempertahankan pasukan yang terlatih dan termotivasi dengan baik. Sementara itu, kota-kota Ukraina termasuk Kiev, Lviv, dan juga Odessa semuanya dihantam rudal Rusia pada Kamis ketika pasukan Putin menghantam infrastruktur yang berdampak pada jaringan energi kota-kota tersebut. Rusia telah berulang kali menargetkan jaringan energi Ukraina yang mengakibatkan pemadaman listrik yang meluas saat musim dingin mendekat. Rajan Menon, Direktur Program Strategi Besar di Prioritas Pertahanan mengatakan, sama seperti serangan terhadap infrastruktur Ukraina, serangan Rusia di lokasi pemukimannya yang pasti akan ditegaskan Moskow sebagai target militer. Hal itu dimaksudkan untuk menggerogoti publik, moral, dan beban ekonomi Ukraina lebih jauh saat musim dingin yang panjang dimulai. Menon mengatakan serangan itu pasti akan meningkatkan kesulitan ekonomi Ukraina, namun mereka akan memperkuat moral dan tekad Ukraina untuk menang. Hal itu terbukti baginya selama kunjungan terakhir ke Ukraina masa perang bulan ini. Pejabat pemerintah Ukraina Sergiy Klististya juga mentweet pada Sabtu 31 Desember mengatakan pada hari terakhir tahun 2022, Moskow telah meluncurkan serangan rudal ke Ukraina. Seorang warga sipil terbunuh dan juga seorang jurnalis Jepang. Pada malam tahun baru 2023, warga Ukraina menandai hari tersebut sebagai malam tahun baru pertama sejak invasi skala penuh Rusia ke Ukraina sejak Februari 2021 lalu. Seorang penduduk Kiev bernama Darina Antoniuk mengaku ketakutan selama adanya rentetan rudal yang dilontarkan Rusia ke wilayahnya. Ia tinggal di tepi kanan Kiev, pusat kota, menceritakan bagaimana kondisi saat adanya sirine serangan udara berbunyi pada Sabtu 31 Desember pagi. Awalnya ia enggan pergi ke tempat perlindungan bom yang dingin dan lembab. Namun peringatan yang diumumkan oleh petugas polisi di dalam mobil yang melaju di jalan menandakan tingkat urgensi yang tinggi.
Ia sangat ketakutan hingga akhirnya terdengar suara ledakan. Darina mengatakan ledakan tersebut tepat berada tak jauh dari rumahnya. Ia kemudian berlari menuju tempat perlindungan dari bom. Di lokasi sudah ada sejumlah tetangga dan anak-anak hingga seekor anjing yang gemetar ketakutan akan serangan tersebut. Ledakan berlanjut hingga tempat perlindungan bom berguncang. Selama 2 jam, Darina Antoniuk berlindung dari serangan Rusia ke wilayahnya. Meski masih merasakan gemetar pada tubuhnya, Darina Antoniuk pulang ke rumah saat peringatan serangan udara berakhir. Satu hal yang disyukurinya yakni ia masih bisa merayakan tahun baru bersama. Sirine serangan udara yang didengar Darina Antoniuk adalah salah satu dari banyaknya yang terdengar di seluruh negeri dengan ledakan terdengar di beberapa daerah. Wali Kota Kiev Vitali Klitschko mengatakan bahwa satu orang tewas di distrik Solomiansky di sebelah barat ibu kota Ukraina dan 3 lainnya luka-luka. Distrik Pecharsky dan Holosivsky di ujung tengah dan barat kota juga terkena. Sebuah hotel dan rumah terpisah di Kiev dihantam rudal. Menurut Wakil Kepala Kantor Kepresidenan Kirilo Timoshenko, sementara 10 ledakan dilaporkan terdengar dalam rentetan serangan pertama. Penasihat urusan dalam negeri Ukraina Anton Kirasenko menampilkan video setelah memogokan di sebuah hotel dalam akun Twitternya. Ia juga membagikan rekaman orang-orang yang berlindung di stasiun metro menyanyikan lagu-lagu patriot. Jelang malam tahun baru dengan ganasnya Rusia kembali menyerang Ukraina. Serangan ini dilesatkan di beberapa wilayah terutama di ibu kota Kiev hanya beberapa jam sebelum perayaan malam tahun baru. Serangan dilesatkan bersamaan dengan momen pidato dari Presiden Rusia Vladimir Putin bersama sejumlah prajurit, baik pria dan juga wanita. Ledakan ini mengguncang ibu kota Ukraina dengan sedikitnya ada 11 kali ledakan. Wali kota Kiev Vitali Klitschko menuturkan bahwa 1 orang dikabarkan tewas seusai serangan tersebut. Sementara pemerintah kota mengatakan ada setidaknya 28 orang yang mengalami luka-luka. Satu ledakan dari Rusia ini juga menghancurkan satu sudut Hotel Alpha Vito Bintang 4 di wilayah Kiev. Trotoar yang ada di dekat lokasi juga tertutup kaca dari jendela-jendela yang pecah, termasuk Istana Seni Nasional Kiev yang juga terdampak serangan dari Rusia. Ledakan juga dilaporkan terjadi di wilayah lain di Ukraina, termasuk wilayah Timur Donetsk yang tengah diperangi. Presiden Ukraina saat ini sedang mempertahankan posisi mereka di wilayah Donbas Timur. Tentara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan ada kemajuan kecil di beberapa daerah. Dikutip dari Tribunnews.com, Presiden Ukraina mengaku Kiev sedang memperkuat kemampuan anti pesawatnya Minggu 1 Januari 2023. Selain itu juga akan memperkuatnya di tahun baru. Sekretaris Jenderal NATO Jens menyebut Presiden Rusia masih bersikukuh dengan rencananya untuk mengendalikan Ukraina. Jens juga meminta untuk semua orang mempersiapkan diri dalam jangka panjang. Sementara Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengundang Presiden China Xi Jinping untuk berkunjung ke Moskow pada musim semi mendatang. Hal itu dilakukan untuk memperdalam hubungan China di tengah meningkatnya isolasi internasional atas perang di Ukraina. Putin menyebut hubungan Moskow dengan Beijing terbaik dalam sejarah. Ia juga mengatakan dirinya ingin memperluas kerjasama militernya. Diketahui sebelumnya pada hari Jumat 30 Desember, Putin melakukan pembahasan terkait hubungan bilateral hingga masalah regional bersama Xi Jinping. Masalah regional tersebut termasuk yang dekat dengan perbatasan Rusia. Координация Москвы и Пекина на международной арене, в том числе в рамках Совета Безопасности ООН, Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС, группы 20, служит формированию справедливого, основанного на международном праве миропорядка. Мы с вами одинаково смотрим на причины, ход и логику происходящей трансформации глобального геополитического ландшафта. В условиях беспрецедентного давления и провокаций со стороны Запада отстаиваем принципиальные позиции и защищаем не только свои интересы, но и всех тех, кто выступает за подлинно демократическое мироустройство и право стран свободно определять свою судьбу.
Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden China Xi Jinping semakin menunjukkan kedekatannya di tengah memanasnya Rusia dan Ukraina. Putin sendiri meminta Xi Jinping untuk mengunjungi negaranya pada tahun 2023. Undangan ini disampaikan Putin pada Jumat 30 Desember 2022 saat keduanya melakukan panggilan video. Dalam sambutannya, Putin mencatat ia dan Xi Jinping memiliki kontak reguler baik secara langsung maupun melalui telepon. Vladimir Putin mengatakan kunjungan itu akan menunjukkan kepada dunia kedekatan hubungan Rusia dan China. Putin menekankan pentingnya menjadikan China sebagai sekutu. Ia menyebut hubungan Rusia dan China sebagai faktor stabilitas. Selain itu, Vladimir Putin juga ingin memperdalam kerjasama militer antara kedua negara. Menanggapi pernyataan Presiden Rusia itu, Xi Jinping pun menyebutnya sebagai teman. Menurutnya, kemitraan China-Rusia komprehensif dan strategis sehingga menunjukkan kedewasaan dan ketahanan terhadap tekanan. Kedua pemimpin menyatakan kepuasannya dengan perkembangan pesat hubungan antara kedua negara itu. Dengan begitu bisa menguntungkan rakyat China maupun Rusia. Kerjasama yang baik juga membantu menciptakan masa depan yang lebih baik bagi dunia. Di hari ke-311 serangan Rusia ke Ukraina pada Sabtu 31 Desember 2022, Presiden Rusia Vladimir Putin akan mengundang Presiden China Xi Jinping untuk mengunjungi Moskow pada musim semi mendatang. Rusia berupaya memperdalam hubungannya dengan China di tengah meningkatnya isolasi internasional atas perang di Ukraina. Melalui konferensi video, Putin menyebut hubungan Moskow dengan Beijing merupakan yang terbaik dalam sejarah. Putin juga menyatakan keinginannya untuk memperluas kerjasama militer dengan Beijing. Selain itu, dikutip dari The Guardian, Putin belum melepas rencananya untuk mengendalikan Ukraina dan memperingatkan semua orang untuk mempersiapkan diri dalam jangka waktu yang panjang. Pasukan Ukraina diketahui mempertahankan posisi mereka melawan pasukan Rusia di wilayah Donbas Timur. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut pihaknya juga membuat kemajuan kecil di beberapa daerah. Pidato pada Sabtu 31 Desember tersebut menandakan bahwa Kiev telah memperkuat kemampuan anti pesawatnya yang akan semakin memperkuat di tahun baru. Hal itu dilakukan untuk melindungi diri sendiri dan seluruh benua Eropa. Sementara itu, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg menyebutkan Presiden Rusia masih bersikukuh dengan rencananya untuk mengendalikan Ukraina. Pejabat tinggi tersebut memperingatkan semua orang untuk mempersiapkan diri dalam jangka panjang. Belarus telah memanggil duta besar Ukraina terkait rudal yang jatuh di wilayah Minsk. Selain itu, update perang Rusia-Ukraina dalam bidang ekonomi, yakni adanya oligarki Rusia terkaya telah kehilangan hampir 95 miliar dolar tahun ini di tengah sanksi yang diberlakukan oleh negara-negara barat atas perang Ukraina. Selain itu, Inggris mengatakan telah memberi Ukraina lebih dari 1.000 detektor logam. Tak hanya itu, Inggris juga memberikan 100 peralatan untuk menonaktifkan bom guna membantu membersihkan ladang ranjau dalam contoh terbaru dukungan militer.
Dalam bidang diplomasi, Kepala Rabi Yahudi Moswa yang diasingkan mengatakan orang-orang Yahudi harus meninggalkan Rusia selagi masih bisa sebelum mereka dijadikan kambing hitam atas kesusahan yang disebabkan oleh perang di Ukraina. Republik yang memproklamirkan diri di Donetsk dan Luhansk keduanya merupakan wilayah kependudukan Ukraina yang diklaim telah dianeksasi Rusia, telah mengadopsi konstitusi baru, lapor kantor berita TASS milik negara Rusia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan kepada Rusia bahwa tidak ada yang memaafkan ulah orang nomor satu di Rusia tersebut. Hal itu karena Rusia menyebarkan teror menyusul serangkaian serangan rudal pada malam Tahun Baru 2023. Zelensky mengatakan dalam sebuah pidato pada hari Sabtu 31 Desember bahwa serangan rudal tidak akan menandai akhir tahun, namun hasil dari nasib Rusia yang tidak akan dimaafkan. Yang menyebutkan bahwa Rusia meluncurkan serangan rudal selama perang pada hari libur lain seperti Paskah dan Natal. Zelensky mengatakan Rusia tidak berperang dengan NATO seperti kebohongan propaganda Rusia, tetapi agar Presiden Rusia Vladimir Putin tetap berkuasa seumur hidup. Zelensky mengatakan serangan rudal menyebabkan korban, namun pejabat Ukraina akan membantu mereka yang terkena dampak. Ia mengatakan pertahanan udara Ukraina mencegat sebagian besar rudal, menyelamatkan nyawa yang menunjukkan bahwa dunia harus memberikan lebih banyak bantuan ke Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut Rusia mengobarkan perang dan bersekutu dengan iblis agar Vladimir Putin berkuasa sampai akhir hidupnya. Hal itu disampaikan Zelensky dalam pidatonya di YouTube resmi pada malam Tahun Baru pada Sabtu 31 Desember 2022. Dalam pidatonya, Zelensky beralih menggunakan bahasa Rusia untuk mengirimkan pesan ke Kremlin dan warga Rusia, yang mengatakan Moskow telah meluncurkan serangkaian serangan mematikan yang melanda beberapa wilayah Ukraina menjelang Tahun Baru 2023. Menurut Zelensky, serangan tersebut bukan perang NATO, melainkan untuk kepentingan satu orang agar tetap berkuasa hingga akhir hidupnya. Sosok yang dimaksud Zelensky adalah Vladimir Putin, Presiden Rusia. Zelensky menyebut pemimpin Rusia bersembunyi di balik. Saat Ukraina menuju tahun 2023 masih berjuang untuk kebebasannya, Presiden Rusia Vladimir Putin meluncurkan babak baru serangan rudal massal pada Sabtu 31 Desember 2022. Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba menyebut Rusia menargetkan daerah permukiman alih-alih infrastruktur. Penjahat perang Putin merayakan tahun baru dengan membunuh orang. Menurutnya Rusia harus ditendang dari kursi Dewan Keamanan PBB yang selalu didudukinya secara ilegal. Seorang penduduk Kiev mengatakan kepada Newsweek bahwa ia mengkhawatirkan nyawanya ketika ia mendengar sirine udara berbunyi di sekitar kota. Pada Kamis 29 Desember 2022, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan tidak akan pernah kehabisan rudal setelah meluncurkan beberapa serangan di seluruh negara Eropa Timur. The Moscow Times melaporkan bahwa pernyataan kementerian itu sebagai tanggapan atas klaim yang dibuat oleh intelijen Barat bahwa Putin sedang berjuang dalam perangnya melawan Ukraina. Pasukan Putin telah berjuang untuk mencapai kemenangan besar di Ukraina sepanjang tahun. Pada musim gugur, Ukraina meluncurkan serangan balasannya sendiri, merebut kembali ribuan mil persegi wilayah yang sebelumnya diduduki oleh Rusia. Para ahli memandang perang sebagai pengungkapan kelemahan militer pemimpin Rusia seperti perjuangan nyata untuk mempertahankan pasukan yang terlatih dan termotivasi dengan baik. Sementara itu, kota-kota Ukraina termasuk Kiev, Lviv, dan juga Odessa semuanya dihantam rudal Rusia pada Kamis ketika pasukan Putin menghantam infrastruktur yang berdampak pada jaringan energi kota-kota tersebut. Rusia telah berulang kali menargetkan jaringan energi Ukraina yang mengakibatkan pemadaman listrik yang meluas saat musim dingin mendekat. Rajan Menon, Direktur Program Strategi Besar di Prioritas Pertahanan mengatakan, sama seperti serangan terhadap infrastruktur Ukraina, serangan Rusia di lokasi pemukimannya yang pasti akan ditegaskan Moskow sebagai target militer. Hal itu dimaksudkan untuk menggerogoti publik, moral, dan beban ekonomi Ukraina lebih jauh saat musim dingin yang panjang dimulai. Menon mengatakan serangan itu pasti akan meningkatkan kesulitan ekonomi Ukraina, namun mereka akan memperkuat moral dan tekad Ukraina untuk menang. Hal itu terbukti baginya selama kunjungan terakhir ke Ukraina masa perang bulan ini.
Pejabat pemerintah Ukraina Sergiy Klististya juga mentweet pada Sabtu 31 Desember mengatakan pada hari terakhir tahun 2002, Moskow telah meluncurkan serangan rudal ke Ukraina. Seorang warga sipil terbunuh dan juga seorang jurnalis Jepang. Pada malam tahun baru 2023, warga Ukraina menandai hari tersebut sebagai malam tahun baru pertama sejak invasi skala penuh Rusia ke Ukraina sejak Februari 2021 lalu. Seorang penduduk Kiev bernama Darina Antoniuk mengaku ketakutan selama adanya rentetan rudal yang dilontarkan Rusia ke wilayahnya. Ia tinggal di tepi kanan Kiev, pusat kota, menceritakan bagaimana kondisi saat adanya sirine serangan udara berbunyi pada Sabtu 31 Desember pagi. Awalnya ia enggan pergi ke tempat perlindungan bom yang dingin dan lembab. Namun peringatan yang diumumkan oleh petugas polisi di dalam mobil yang melaju di jalan menandakan tingkat urgensi yang tinggi. Ia sangat ketakutan hingga akhirnya terdengar suara ledakan. Darina mengatakan ledakan tersebut tepat berada tak jauh dari rumahnya. Ia kemudian berlari menuju tempat perlindungan dari bom. Di lokasi sudah ada sejumlah tetangga dan anak-anak hingga seekor anjing yang gemetar ketakutan akan serangan tersebut. Ledakan berlanjut hingga tempat perlindungan bom berguncang. Selama 2 jam, Darina Antoniuk berlindung dari serangan Rusia ke wilayahnya. Meski masih merasakan gemetar pada tubuhnya, Darina Antoniuk pulang ke rumah saat peringatan serangan udara berakhir. Satu hal yang disyukurinya yakni ia masih bisa merayakan tahun baru bersama. Sirine serangan udara yang didengar Darina Antoniuk adalah salah satu dari banyaknya yang terdengar di seluruh negeri dengan ledakan terdengar di beberapa daerah. Wali kota Kiev Vitali Klitschko mengatakan bahwa satu orang tewas di distrik Solomiansky di sebelah barat ibu kota Ukraina dan 3 lainnya luka-luka. Distrik Pecharsky dan Holosivsky di ujung tengah dan barat kota juga terkena. Sebuah hotel dan rumah terpisah di Kiev dihantam rudal. Menurut Wakil Kepala Kantor Kepresidenan Kirilo Timoshenko, sementara 10 ledakan dilaporkan terdengar dalam rentetan serangan pertama. Penasihat urusan dalam negeri Ukraina Anton Kirasenko menampilkan video setelah memogokan di sebuah hotel dalam akun Twitternya. Ia juga membagikan rekaman orang-orang yang berlindung di stasiun metro menyanyikan lagu-lagu patriot. Jelang malam tahun baru dengan ganasnya Rusia kembali menyerang Ukraina. Serangan ini dilesatkan di beberapa wilayah terutama di ibu kota Kiev hanya beberapa jam sebelum perayaan malam tahun baru. Serangan dilesatkan bersamaan dengan momen pidato dari Presiden Rusia Vladimir Putin bersama sejumlah prajurit, baik pria dan juga wanita. Ledakan ini mengguncang ibu kota Ukraina dengan sedikitnya ada 11 kali ledakan. Wali kota Kiev Vitali Klitschko menuturkan bahwa 1 orang dikabarkan tewas seusai serangan tersebut. Sementara pemerintah kota mengatakan ada setidaknya 28 orang yang mengalami luka-luka. Satu ledakan dari Rusia ini juga menghancurkan satu sudut Hotel Alpha Vito Bintang 4 di wilayah Kiev. Trotoar yang ada di dekat lokasi juga tertutup kaca dari jendela-jendela yang pecah, termasuk Istana Seni Nasional Kiev yang juga terdampak serangan dari Rusia. Ledakan juga dilaporkan terjadi di wilayah lain di Ukraina, termasuk wilayah timur Donetsk yang tengah diperangi. Presiden Ukraina saat ini sedang mempertahankan posisi mereka di wilayah Donbas Timur. Tentara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan ada kemajuan kecil di beberapa daerah. Dikutip dari Tribunnews.com, Presiden Ukraina mengaku Kiev sedang memperkuat kemampuan anti pesawatnya Minggu 1 Januari 2023. Selain itu juga akan memperkuatnya di tahun baru. Sekretaris Jenderal NATO Jens menyebut Presiden Rusia masih bersikukuh dengan rencananya untuk mengendalikan Ukraina. Jens juga meminta untuk semua orang mempersiapkan diri dalam jangka panjang. Sementara Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengundang Presiden China Xi Jinping untuk berkunjung ke Moskow pada musim semi mendatang. Hal itu dilakukan untuk memperdalam hubungan China di tengah meningkatnya isolasi internasional atas perang di Ukraina. Putin menyebut hubungan Moskow dengan Beijing terbaik dalam sejarah. Ia juga mengatakan dirinya ingin memperluas kerjasama militernya. Diketahui sebelumnya pada hari Jumat 30 Desember, Putin melakukan pembahasan terkait hubungan bilateral hingga masalah regional bersama Xi Jinping. Masalah regional tersebut termasuk yang dekat dengan perbatasan Rusia.
Координация Москвы и Пекина на международной арене, в том числе в рамках Совета Безопасности ООН, Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС, группы 20, служит формированию справедливого, основанного на международном праве миропорядка. Мы с вами одинаково смотрим на причины, ход и логику происходящей трансформации глобального геополитического ландшафта. В условиях беспрецедентного давления и провокаций со стороны Запада отстаиваем принципиальные позиции и защищаем не только свои интересы, но и всех тех, кто выступает за подлинно демократическое мироустройство и право стран свободно определять свою судьбу. Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden China Xi Jinping semakin menunjukkan kedekatannya di tengah memanasnya Rusia dan Ukraina. Putin sendiri meminta Xi Jinping untuk mengunjungi negaranya pada tahun 2023. Undangan ini disampaikan Putin pada Jumat 30 Desember 2022 saat keduanya melakukan panggilan video. Dalam sambutannya, Putin mencatat ia dan Xi Jinping memiliki kontak reguler baik secara langsung maupun melalui telepon. Vladimir Putin mengatakan kunjungan itu akan menunjukkan kepada dunia kedekatan hubungan Rusia dan China. Putin menekankan pentingnya menjadikan China sebagai sekutu. Ia menyebut hubungan Rusia dan China sebagai faktor stabilitas. Selain itu, Vladimir Putin juga ingin memperdalam kerjasama militer antara kedua negara. Menanggapi pernyataan Presiden Rusia itu, Xi Jinping pun menyebutnya sebagai teman. Menurutnya, kemitraan China-Rusia komprehensif dan strategis sehingga menunjukkan kedewasaan dan ketahanan terhadap tekanan. Kedua pemimpin menyatakan kepuasannya dengan perkembangan pesat hubungan antara kedua negara itu. Dengan begitu bisa menguntungkan rakyat China maupun Rusia. Kerjasama yang baik juga membantu menciptakan masa depan yang lebih baik bagi dunia. Di hari ke-311 serangan Rusia ke Ukraina pada Sabtu 31 Desember 2022, Presiden Rusia Vladimir Putin akan mengundang Presiden China Xi Jinping untuk mengunjungi Moskow pada musim semi mendatang. Rusia berupaya memperdalam hubungannya dengan China di tengah meningkatnya isolasi internasional atas perang di Ukraina. Melalui konferensi video, Putin menyebut hubungan Moskow dengan Beijing merupakan yang terbaik dalam sejarah.
Putin juga menyatakan keinginannya untuk memperluas kerjasama militer dengan Beijing. Selain itu dikutip dari The Guardian, Putin belum melepas rencananya untuk mengendalikan Ukraina dan memperingatkan semua orang untuk mempersiapkan diri dalam jangka waktu yang panjang. Pasukan Ukraina diketahui mempertahankan posisi mereka melawan pasukan Rusia di wilayah Donbas Timur. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut pihaknya juga membuat kemajuan kecil di beberapa daerah. Pidato pada Sabtu 31 Desember tersebut menandakan bahwa Kiev telah memperkuat kemampuan anti pesawatnya yang akan semakin memperkuat di tahun baru. Hal itu dilakukan untuk melindungi diri sendiri dan seluruh benua Eropa. Sementara itu, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg menyebutkan Presiden Rusia masih bersikukuh dengan rencananya untuk mengendalikan Ukraina. Pejabat tinggi tersebut memperingatkan semua orang untuk mempersiapkan diri dalam jangka panjang. Belarus telah memanggil duta besar Ukraina terkait rudal yang jatuh di wilayah Minsk. Selain itu, update perang Rusia-Ukraina dalam bidang ekonomi, yakni adanya oligarki Rusia terkaya telah kehilangan hampir 95 miliar dolar tahun ini di tengah sanksi yang diberlakukan oleh negara-negara barat atas perang Ukraina. Selain itu, Inggris mengatakan telah memberi Ukraina lebih dari 1.000 detektor logam. Tak hanya itu, Inggris juga memberikan 100 peralatan untuk menonaktifkan bom guna membantu membersihkan ladang ranjau dalam contoh terbaru dukungan militer. Dalam bidang diplomasi, Kepala Rabi Yahudi Moswa yang diasingkan mengatakan orang-orang Yahudi harus meninggalkan Rusia selagi masih bisa sebelum mereka dijadikan kambing hitam atas kesusahan yang disebabkan oleh perang di Ukraina. Republik yang memproklamirkan diri di Donetsk dan Luhansk keduanya merupakan wilayah kependudukan Ukraina yang diklaim telah dianeksasi Rusia, telah mengadopsi konstitusi baru, lapor kantor berita TASS milik negara Rusia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan kepada Rusia bahwa tidak ada yang memaafkan ulah orang nomor satu di Rusia tersebut. Hal itu karena Rusia menyebarkan teror menyusul serangkaian serangan rudal pada malam Tahun Baru 2023. Zelensky mengatakan dalam sebuah pidato pada hari Sabtu 31 Desember bahwa serangan rudal tidak akan menandai akhir tahun, namun hasil dari nasib Rusia yang tidak akan dimaafkan. Yang menyebutkan bahwa Rusia meluncurkan serangan rudal selama perang pada hari libur lain seperti Paskah dan Natal. Zelensky mengatakan Rusia tidak berperang dengan NATO seperti kebohongan propaganda Rusia, tetapi agar Presiden Rusia Vladimir Putin tetap berkuasa seumur hidup. Zelensky mengatakan serangan rudal menyebabkan korban, namun pejabat Ukraina akan membantu mereka yang terkena dampak. Yang mengatakan pertahanan udara Ukraina mencegat sebagian besar rudal, menyelamatkan nyawa, yang menunjukkan bahwa dunia harus memberikan lebih banyak bantuan ke Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut Rusia mengobarkan perang dan bersekutu dengan iblis agar Vladimir Putin berkuasa sampai akhir hidupnya. Hal itu disampaikan Zelensky dalam pidatonya di YouTube resmi pada malam Tahun Baru pada Sabtu 31 Desember 2022. Dalam pidatonya, Zelensky beralih menggunakan bahasa Rusia untuk mengirimkan pesan ke Kremlin dan warga Rusia, yang mengatakan Moskow telah meluncurkan serangkaian serangan mematikan yang melanda beberapa wilayah Ukraina menjelang Tahun Baru 2023. Menurut Zelensky, serangan tersebut bukan perang NATO, melainkan untuk kepentingan satu orang agar tetap berkuasa hingga akhir hidupnya. Sosok yang dimaksud Zelensky adalah Vladimir Putin, Presiden Rusia. Zelensky menyebut pemimpin Rusia bersembunyi di balik. Saat Ukraina menuju tahun 2023 masih berjuang untuk kebebasannya, Presiden Rusia Vladimir Putin meluncurkan babak baru serangan rudal massal pada Sabtu 31 Desember 2022. Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba menyebut Rusia menargetkan daerah permukiman alih-alih infrastruktur. Penjahat perang Putin merayakan tahun baru dengan membunuh orang. Menurutnya Rusia harus ditendang dari kursi Dewan Keamanan PBB yang selalu didudukinya secara ilegal. Seorang penduduk Kiev mengatakan kepada Newsweek bahwa ia mengkhawatirkan nyawanya ketika ia mendengar sirine udara berbunyi di sekitar kota. Pada Kamis 29 Desember 2022, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan tidak akan pernah kehabisan rudal setelah meluncurkan beberapa serangan di seluruh negara Eropa Timur.
The Moscow Times melaporkan bahwa pernyataan kementerian itu sebagai tanggapan atas klaim yang dibuat oleh intelijen Barat bahwa Putin sedang berjuang dalam perangnya melawan Ukraina. Pasukan Putin telah berjuang untuk mencapai kemenangan besar di Ukraina sepanjang tahun. Pada musim gugur, Ukraina meluncurkan serangan balasannya sendiri, merebut kembali ribuan mil persegi wilayah yang sebelumnya diduduki oleh Rusia. Para ahli memandang perang sebagai pengungkapan kelemahan militer pemimpin Rusia seperti perjuangan nyata untuk mempertahankan pasukan yang terlatih dan termotivasi dengan baik. Sementara itu, kota-kota Ukraina termasuk Kiev, Lviv, dan juga Odessa semuanya dihantam rudal Rusia pada Kamis ketika pasukan Putin menghantam infrastruktur yang berdampak pada jaringan energi kota-kota tersebut. Rusia telah berulang kali menargetkan jaringan energi Ukraina yang mengakibatkan pemadaman listrik yang meluas saat musim dingin mendekat. Rajan Menon, Direktur Program Strategi Besar di Prioritas Pertahanan mengatakan, sama seperti serangan terhadap infrastruktur Ukraina, serangan Rusia di lokasi pemukimannya yang pasti akan ditegaskan Moskow sebagai target militer. Hal itu dimaksudkan untuk menggerogoti publik, moral, dan beban ekonomi Ukraina lebih jauh saat musim dingin yang panjang dimulai. Menon mengatakan serangan itu pasti akan meningkatkan kesulitan ekonomi Ukraina, namun mereka akan memperkuat moral dan tekad Ukraina untuk menang. Hal itu terbukti baginya selama kunjungan terakhir ke Ukraina masa perang bulan ini. Pejabat pemerintah Ukraina Sergei Klististya juga mentweet pada Sabtu 31 Desember mengatakan pada hari terakhir tahun 2022, Moskow telah meluncurkan serangan rudal ke Ukraina. Seorang warga sipil terbunuh dan juga seorang jurnalis Jepang. Pada malam tahun baru 2023, warga Ukraina menandai hari tersebut sebagai malam tahun baru pertama sejak invasi skala penuh Rusia ke Ukraina sejak Februari 2021 lalu. Seorang penduduk Kiev bernama Darina Antoniuk mengaku ketakutan selama adanya rentetan rudal yang dilontarkan Rusia ke wilayahnya. Ia tinggal di tepi kanan Kiev, pusat kota, menceritakan bagaimana kondisi saat adanya sirine serangan udara berbunyi pada Sabtu 31 Desember pagi. Awalnya ia enggan pergi ke tempat perlindungan bom yang dingin dan lembab. Namun peringatan yang diumumkan oleh petugas polisi di dalam mobil yang melaju di jalan menandakan tingkat urgensi yang tinggi. Ia sangat ketakutan hingga akhirnya terdengar suara ledakan. Darina mengatakan ledakan tersebut tepat berada tak jauh dari rumahnya. Ia kemudian berlari menuju tempat perlindungan dari bom. Di lokasi sudah ada sejumlah tetangga dan anak-anak hingga seekor anjing yang gemetar ketakutan akan serangan tersebut. Ledakan berlanjut hingga tempat perlindungan bom berguncang. Selama 2 jam, Darina Antoniuk berlindung dari serangan Rusia ke wilayahnya. Meski masih merasakan gemetar pada tubuhnya, Darina Antoniuk pulang ke rumah saat peringatan serangan udara berakhir. Satu hal yang disyukurinya yakni ia masih bisa merayakan tahun baru bersama. Sirine serangan udara yang didengar Darina Antoniuk adalah salah satu dari banyaknya yang terdengar di seluruh negeri dengan ledakan terdengar di beberapa daerah. Wali kota Kiev Vitali Klitschko mengatakan bahwa satu orang tewas di distrik Solomiansky di sebelah barat ibu kota Ukraina dan 3 lainnya luka-luka. Distrik Pecharsky dan Holosivsky di ujung tengah dan barat kota juga terkena. Sebuah hotel dan rumah terpisah di Kiev dihantam rudal. Menurut Wakil Kepala Kantor Kepresidenan Kirilo Timoshenko, sementara 10 ledakan dilaporkan terdengar dalam rentetan serangan pertama. Penasihat urusan dalam negeri Ukraina Anton Kirasenko menampilkan video setelah memogokan di sebuah hotel dalam akun Twitternya. Ia juga membagikan rekaman orang-orang yang berlindung di stasiun metro menyanyikan lagu-lagu patriot. Jelang malam tahun baru dengan ganasnya Rusia kembali menyerang Ukraina. Serangan ini dilesatkan di beberapa wilayah terutama di ibu kota Kiev hanya beberapa jam sebelum perayaan malam tahun baru. Serangan dilesatkan bersamaan dengan momen pidato dari Presiden Rusia Vladimir Putin bersama sejumlah prajurit, baik pria dan juga wanita. Ledakan ini mengguncang ibu kota Ukraina dengan sedikitnya ada 11 kali ledakan. Wali kota Kiev Vitali Klitschko menuturkan bahwa 1 orang dikabarkan tewas seusai serangan tersebut. Sementara pemerintah kota mengatakan ada setidaknya 28 orang yang mengalami luka-luka. Satu ledakan dari Rusia ini
ini juga menghancurkan satu sudut Hotel Alfa Vito Bintang 4 di wilayah Kiev. Trotoar yang ada di dekat lokasi juga tertutup kaca dari jendela-jendela yang pecah, termasuk Istana Seni Nasional Kiev yang juga terdampak serangan dari Rusia. Ledakan juga dilaporkan terjadi di wilayah lain di Ukraina, termasuk wilayah timur Donetsk yang tengah diperangi. Presiden Ukraina saat ini sedang mempertahankan posisi mereka di wilayah Donbas Timur. Tentara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan ada kemajuan kecil di beberapa daerah. Dikutip dari Tribunnews.com, Presiden Ukraina mengaku Kiev sedang memperkuat kemampuan anti pesawatnya Minggu 1 Januari 2023. Selain itu juga akan memperkuatnya di tahun baru. Sekretaris Jenderal NATO Jens menyebut Presiden Rusia masih bersikukuh dengan rencananya untuk mengendalikan Ukraina. Jens juga meminta untuk semua orang mempersiapkan diri dalam jangka panjang. Sementara Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengundang Presiden China Xi Jinping untuk berkunjung ke Moskow pada musim semi mendatang. Hal itu dilakukan untuk memperdalam hubungan China di tengah meningkatnya isolasi internasional atas perang di Ukraina. Putin menyebut hubungan Moskow dengan Beijing terbaik dalam sejarah. Ia juga mengatakan dirinya ingin memperluas kerjasama militernya. Diketahui sebelumnya pada hari Jumat 30 Desember, Putin melakukan pembahasan terkait hubungan bilateral hingga masalah regional bersama Xi Jinping. Masalah regional tersebut termasuk yang dekat dengan perbatasan Rusia. Координация Москвы и Пекина на международной арене, в том числе в рамках Совета Безопасности ООН, Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС, группы 20, служит формированию справедливого, основанного на международном праве миропорядка. Мы с вами одинаково смотрим на причины, ход и логику происходящей трансформации глобального геополитического ландшафта. В условиях беспрецедентного давления и провокаций со стороны Запада отстаиваем принципиальные позиции и защищаем не только свои интересы, но и всех тех, кто выступает за подлинно демократическое мироустройство и право стран свободно определять свою судьбу. Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden China Xi Jinping semakin menunjukkan kedekatannya di tengah memanasnya Rusia dan Ukraina. Putin sendiri meminta Xi Jinping untuk mengunjungi negaranya pada tahun 2023. Undangan ini disampaikan Putin pada Jumat 30 Desember 2022 saat keduanya melakukan panggilan video. Dalam sambutannya, Putin mencatat ia dan Xi Jinping memiliki kontak reguler baik secara langsung maupun melalui telepon. Vladimir Putin mengatakan kunjungan itu akan menunjukkan kepada dunia kedekatan hubungan Rusia dan China. Putin menekankan pentingnya menjadikan China sebagai sekutu. Ia menyebut hubungan Rusia dan China sebagai faktor stabilitas. Selain itu, Vladimir Putin juga ingin memperdalam kerjasama militer antara kedua negara. Menanggapi pernyataan Presiden Rusia itu, Xi Jinping pun menyebutnya sebagai teman. Menurutnya, kemitraan China-Rusia komprehensif dan strategis sehingga menunjukkan kedewasaan dan ketahanan terhadap tekanan. Kedua pemimpin menyatakan kepuasannya dengan perkembangan pesat hubungan antara kedua negara itu. Dengan begitu bisa menguntungkan rakyat China maupun Rusia. Kerjasama yang baik juga membantu menciptakan masa depan yang lebih baik bagi dunia.
Di hari ke-311 serangan Rusia ke Ukraina pada Sabtu 31 Desember 2022, Presiden Rusia Vladimir Putin akan mengundang Presiden Cina Xi Jinping untuk mengunjungi Moskow pada musim semi mendatang. Rusia berupaya memperdalam hubungannya dengan Cina di tengah meningkatnya isolasi internasional atas perang di Ukraina. Melalui konferensi video, Putin menyebut hubungan Moskow dengan Beijing merupakan yang terbaik dalam sejarah. Putin juga menyatakan keinginannya untuk memperluas kerjasama militer dengan Beijing. Selain itu dikutip dari The Guardian, Putin belum melepas rencananya untuk mengendalikan Ukraina dan memperingatkan semua orang untuk mempersiapkan diri dalam jangka waktu yang panjang. Pasukan Ukraina diketahui mempertahankan posisi mereka melawan pasukan Rusia di wilayah Donbas Timur. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut pihaknya juga membuat kemajuan kecil di beberapa daerah. Pidato pada Sabtu 31 Desember tersebut menandakan bahwa Kiev telah memperkuat kemampuan anti pesawatnya yang akan semakin memperkuat di tahun baru. Hal itu dilakukan untuk melindungi diri sendiri dan seluruh benua Eropa. Sementara itu, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg menyebutkan Presiden Rusia masih bersikukuh dengan rencananya untuk mengendalikan Ukraina. Pejabat tinggi tersebut memperingatkan semua orang untuk mempersiapkan diri dalam jangka panjang. Belarus telah memanggil duta besar Ukraina terkait rudal yang jatuh di wilayah Minsk. Selain itu, update perang Rusia-Ukraina dalam bidang ekonomi, yakni adanya oligarki Rusia terkaya telah kehilangan hampir 95 miliar dolar tahun ini di tengah sanksi yang diberlakukan oleh negara-negara barat atas perang Ukraina. Selain itu, Inggris mengatakan telah memberi Ukraina lebih dari 1.000 detektor logam. Tak hanya itu, Inggris juga memberikan 100 peralatan untuk menonaktifkan bom guna membantu membersihkan ladang ranjau dalam contoh terbaru dukungan militer. Dalam bidang diplomasi, Kepala Rabi Yahudi Moswa yang diasingkan mengatakan orang-orang Yahudi harus meninggalkan Rusia selagi masih bisa sebelum mereka dijadikan kambing hitam atas kesusahan yang disebabkan oleh perang di Ukraina. Republik yang memproklamirkan diri di Donetsk dan Luhansk keduanya merupakan wilayah kependudukan Ukraina yang diklaim telah dianeksasi Rusia, telah mengadopsi konstitusi baru, lapor kantor berita TASS milik negara Rusia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan kepada Rusia bahwa tidak ada yang memaafkan ulah orang nomor 1 di Rusia tersebut. Hal itu karena Rusia menyebarkan teror menyusul serangkaian serangan rudal pada malam Tahun Baru 2023. Zelensky mengatakan dalam sebuah pidato pada hari Sabtu 31 Desember bahwa serangan rudal tidak akan menandai akhir tahun, namun hasil dari nasib Rusia yang tidak akan dimaafkan. Yang menyebutkan bahwa Rusia meluncurkan serangan rudal selama perang pada hari libur lain seperti Paskah dan Natal. Zelensky mengatakan Rusia tidak berperang dengan NATO seperti kebohongan propaganda Rusia, tetapi agar Presiden Rusia Vladimir Putin tetap berkuasa seumur hidup. Zelensky mengatakan serangan rudal menyebabkan korban, namun pejabat Ukraina akan membantu mereka yang terkena dampak. Ia mengatakan pertahanan udara Ukraina mencegat sebagian besar rudal, menyelamatkan nyawa yang menunjukkan bahwa dunia harus memberikan lebih banyak bantuan ke Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut Rusia mengobarkan perang dan bersekutu dengan iblis agar Vladimir Putin berkuasa sampai akhir hidupnya. Hal itu disampaikan Zelensky dalam pidatonya di YouTube resmi pada malam Tahun Baru pada Sabtu 31 Desember 2022. Dalam pidatonya, Zelensky beralih menggunakan bahasa Rusia untuk mengirimkan pesan ke Kremlin dan warga Rusia. Yang mengatakan Moskow telah meluncurkan serangkaian serangan mematikan yang melanda beberapa wilayah Ukraina menjelang Tahun Baru 2023. Menurut Zelensky, serangan tersebut bukan perang NATO, melainkan untuk kepentingan satu orang agar tetap berkuasa hingga akhir hidupnya. Sosok yang dimaksud Zelensky adalah Vladimir Putin, Presiden Rusia. Zelensky menyebut pemimpin Rusia bersembunyi di balik. Saat Ukraina menuju tahun 2023 masih berjuang untuk kebebasannya, Presiden Rusia Vladimir Putin meluncurkan babak baru serangan rudal massal pada Sabtu 31 Desember 2022. Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba menyebut Rusia menargetkan daerah permukiman alih-alih infrastruktur. Penjahat perang Putin merayakan tahun baru dengan membunuh orang. Menurutnya Rusia harus ditendang dari kursi Dewan Keamanan PBB yang selalu didudukinya secara ilegal.
Seorang penduduk Kiev mengatakan kepada Newsweek bahwa ia mengkhawatirkan nyawanya ketika ia mendengar sirine udara berbunyi di sekitar kota. Pada Kamis 29 Desember 2022, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan tidak akan pernah kehabisan rudal setelah meluncurkan beberapa serangan di seluruh negara Eropa Timur. The Moscow Times melaporkan bahwa pernyataan kementerian itu sebagai tanggapan atas klaim yang dibuat oleh intelijen Barat bahwa Putin sedang berjuang dalam perangnya melawan Ukraina. Pasukan Putin telah berjuang untuk mencapai kemenangan besar di Ukraina sepanjang tahun. Pada musim gugur, Ukraina meluncurkan serangan balasannya sendiri, merebut kembali ribuan mil persegi wilayah yang sebelumnya diduduki oleh Rusia. Para ahli memandang perang sebagai pengungkapan kelemahan militer pemimpin Rusia seperti perjuangan nyata untuk mempertahankan pasukan yang terlatih dan termotivasi dengan baik. Sementara itu, kota-kota Ukraina termasuk Kiev, Lviv, dan juga Odessa semuanya dihantam rudal Rusia pada Kamis ketika pasukan Putin menghantam infrastruktur yang berdampak pada jaringan energi kota-kota tersebut. Rusia telah berulang kali menargetkan jaringan energi Ukraina yang mengakibatkan pemadaman listrik yang meluas saat musim dingin mendekat. Rajan Menon, Direktur Program Strategi Besar di Prioritas Pertahanan mengatakan, sama seperti serangan terhadap infrastruktur Ukraina, serangan Rusia di lokasi pemukimannya yang pasti akan ditegaskan Moskow sebagai target militer. Hal itu dimaksudkan untuk menggerogoti publik, moral, dan beban ekonomi Ukraina lebih jauh saat musim dingin yang panjang dimulai. Menon mengatakan serangan itu pasti akan meningkatkan kesulitan ekonomi Ukraina, namun mereka akan memperkuat moral dan tekad Ukraina untuk menang. Hal itu terbukti baginya selama kunjungan terakhir ke Ukraina masa perang bulan ini. Pejabat pemerintah Ukraina Sergiy Klististya juga mentweet pada Sabtu 31 Desember mengatakan pada hari terakhir tahun 2022, Moskow telah meluncurkan serangan rudal ke Ukraina. Seorang warga sipil terbunuh dan juga seorang jurnalis Jepang. Pada malam Tahun Baru 2023, warga Ukraina menandai hari tersebut sebagai malam Tahun Baru pertama sejak invasi skala penuh Rusia ke Ukraina sejak Februari 2021 lalu. Seorang penduduk Kiev bernama Darina Antoniuk mengaku ketakutan selama adanya rentetan rudal yang dilontarkan Rusia ke wilayahnya. Ia tinggal di tepi kanan Kiev, pusat kota, menceritakan bagaimana kondisi saat adanya sirine serangan udara berbunyi pada Sabtu 31 Desember pagi. Awalnya ia enggan pergi ke tempat perlindungan bom yang dingin dan lembab. Namun peringatan yang diumumkan oleh petugas polisi di dalam mobil yang melaju di jalan menandakan tingkat urgensi yang tinggi. Ia sangat ketakutan hingga akhirnya terdengar suara ledakan. Darina mengatakan ledakan tersebut tepat berada tak jauh dari rumahnya. Ia kemudian berlari menuju tempat perlindungan dari bom. Di lokasi sudah ada sejumlah tetangga dan anak-anak hingga seekor anjing yang gemetar ketakutan akan serangan tersebut. Ledakan berlanjut hingga tempat perlindungan bom berguncang. Selama 2 jam, Darina Antoniuk berlindung dari serangan Rusia ke wilayahnya. Meski masih merasakan gemetar pada tubuhnya, Darina Antoniuk pulang ke rumah saat peringatan serangan udara berakhir. Satu hal yang disyukurinya yakni ia masih bisa merayakan Tahun Baru bersama. Sirine serangan udara yang didengar Darina Antoniuk adalah salah satu dari banyaknya yang terdengar di seluruh negeri dengan ledakan terdengar di beberapa daerah. Wali Kota Kiev Vitali Klitschko mengatakan bahwa satu orang tewas di distrik Solomianski di sebelah barat ibu kota Ukraina dan 3 lainnya luka-luka. Distrik Pecharsky dan Holosivsky di ujung tengah dan barat kota juga terkena. Sebuah hotel dan rumah terpisah di Kiev dihantam rudal. Menurut Wakil Kepala Kantor Kepresidenan Kirilo Timoshenko, sementara 10 ledakan dilaporkan terdengar dalam rentetan serangan pertama. Penasihat urusan dalam negeri Ukraina Anton Kirasenko menampilkan video setelah memogokan di sebuah hotel dalam akun Twitternya. Ia juga membagikan rekaman orang-orang yang berlindung di stasiun metro menyanyikan lagu-lagu patriot. Jelang malam Tahun Baru dengan ganasnya Rusia kembali menyerang Ukraina. Serangan ini dilesatkan di beberapa wilayah terutama di ibu kota Kiev hanya beberapa jam sebelum perayaan malam Tahun Baru.
Serangan dilesatkan bersamaan dengan momen pidato dari Presiden Rusia Vladimir Putin bersama sejumlah prajurit, baik pria dan juga wanita. Ledakan ini mengguncang ibu kota Ukraina dengan sedikitnya ada 11 kali ledakan. Wali kota Kiev Vitali Klitschko menuturkan bahwa 1 orang dikabarkan tewas seusai serangan tersebut. Sementara pemerintah kota mengatakan ada setidaknya 28 orang yang mengalami luka-luka. Satu ledakan dari Rusia ini juga menghancurkan satu sudut Hotel Alfa Vito Bintang 4 di wilayah Kiev. Trotoar yang ada di dekat lokasi juga tertutup kaca dari jendela-jendela yang pecah, termasuk Istana Seni Nasional Kiev yang juga terdampak serangan dari Rusia. Ledakan juga dilaporkan terjadi di wilayah lain di Ukraina, termasuk wilayah timur Donetsk yang tengah diperangi. Presiden Ukraina saat ini sedang mempertahankan posisi mereka di wilayah Donbas Timur. Tentara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan ada kemajuan kecil di beberapa daerah. Dikutip dari Tribunnews.com, Presiden Ukraina mengaku Kiev sedang memperkuat kemampuan anti pesawatnya Minggu 1 Januari 2023. Selain itu juga akan memperkuatnya di tahun baru. Sekretaris Jenderal NATO Jens menyebut Presiden Rusia masih bersikukuh dengan rencananya untuk mengendalikan Ukraina. Jens juga meminta untuk semua orang mempersiapkan diri dalam jangka panjang. Sementara Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengundang Presiden China Xi Jinping untuk berkunjung ke Moskow pada musim semi mendatang. Hal itu dilakukan untuk memperdalam hubungan China di tengah meningkatnya isolasi internasional atas perang di Ukraina. Putin menyebut hubungan Moskow dengan Beijing terbaik dalam sejarah. Ia juga mengatakan dirinya ingin memperluas kerjasama militernya. Diketahui sebelumnya pada hari Jumat 30 Desember, Putin melakukan pembahasan terkait hubungan bilateral hingga masalah regional bersama Xi Jinping. Masalah regional tersebut termasuk yang dekat dengan perbatasan Rusia. Координация Москвы и Пекина на международной арене, в том числе в рамках Совета Безопасности ООН, Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС, группы 20, служит формированию справедливого, основанного на международном праве миропорядка. Мы с вами одинаково смотрим на причины, ход и логику происходящей трансформации глобального геополитического ландшафта. В условиях беспрецедентного давления и провокаций со стороны Запада отстаиваем принципиальные позиции и защищаем не только свои интересы, но и всех тех, кто выступает за подлинно демократическое мироустройство и право стран свободно определять свою судьбу. Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden China Xi Jinping semakin menunjukkan kedekatannya di tengah memanasnya Rusia dan Ukraina. Putin sendiri meminta Xi Jinping untuk mengunjungi negaranya pada tahun 2023. Undangan ini disampaikan Putin pada Jumat 30 Desember 2022 saat keduanya melakukan panggilan video. Dalam sambutannya, Putin mencatat ia dan Xi Jinping memiliki kontak reguler baik secara langsung maupun melalui telepon. Vladimir Putin mengatakan kunjungan itu akan menunjukkan kepada dunia kedekatan hubungan Rusia dan China. Putin menekankan pentingnya menjadikan China sebagai sekutu. Ia menyebut hubungan Rusia dan China sebagai faktor stabilitas. Selain itu, Vladimir Putin juga ingin memperdalam kerjasama militer antara kedua negara.
Menanggapi pernyataan Presiden Rusia itu, Xi Jinping pun menyebutnya sebagai teman. Menurutnya, kemitraan Cina-Rusia komprehensif dan strategis sehingga menunjukkan kedewasaan dan ketahanan terhadap tekanan. Kedua pemimpin menyatakan kepuasannya dengan perkembangan pesat hubungan antara kedua negara itu. Dengan begitu bisa menguntungkan rakyat Cina maupun Rusia. Kerjasama yang baik juga membantu menciptakan masa depan yang lebih baik bagi dunia. Di hari ke-311 serangan Rusia ke Ukraina pada Sabtu 31 Desember 2022, Presiden Rusia Vladimir Putin akan mengundang Presiden Cina Xi Jinping untuk mengunjungi Moskow pada musim semi mendatang. Rusia berupaya memperdalam hubungannya dengan Cina di tengah meningkatnya isolasi internasional atas perang di Ukraina. Melalui konferensi video, Putin menyebut hubungan Moskow dengan Beijing merupakan yang terbaik dalam sejarah. Putin juga menyatakan keinginannya untuk memperluas kerjasama militer dengan Beijing. Selain itu dikutip dari The Guardian, Putin belum melepas rencananya untuk mengendalikan Ukraina dan memperingatkan semua orang untuk mempersiapkan diri dalam jangka waktu yang panjang. Pasukan Ukraina diketahui mempertahankan posisi mereka melawan pasukan Rusia di wilayah Donbas Timur. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut pihaknya juga membuat kemajuan kecil di beberapa daerah. Pidato pada Sabtu 31 Desember tersebut menandakan bahwa Kiev telah memperkuat kemampuan anti pesawatnya yang akan semakin memperkuat di tahun baru. Hal itu dilakukan untuk melindungi diri sendiri dan seluruh benua Eropa. Sementara itu, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg menyebutkan Presiden Rusia masih bersikukuh dengan rencananya untuk mengendalikan Ukraina. Pejabat tinggi tersebut memperingatkan semua orang untuk mempersiapkan diri dalam jangka panjang. Belarus telah memanggil duta besar Ukraina terkait rudal yang jatuh di wilayah Minsk. Selain itu, update perang Rusia-Ukraina dalam bidang ekonomi, yakni adanya oligarki Rusia terkaya telah kehilangan hampir 95 miliar dolar tahun ini di tengah sanksi yang diberlakukan oleh negara-negara barat atas perang Ukraina. Selain itu, Inggris mengatakan telah memberi Ukraina lebih dari 1.000 detektor logam. Tak hanya itu, Inggris juga memberikan 100 peralatan untuk menonaktifkan bom guna membantu membersihkan ladang ranjau dalam contoh terbaru dukungan militer. Dalam bidang diplomasi, Kepala Rabi Yahudi Moswa yang diasingkan mengatakan orang-orang Yahudi harus meninggalkan Rusia selagi masih bisa sebelum mereka dijadikan kambing hitam atas kesusahan yang disebabkan oleh perang di Ukraina. Republik yang memproklamirkan diri di Donetsk dan Luhansk keduanya merupakan wilayah kependudukan Ukraina yang diklaim telah dianeksasi Rusia, telah mengadopsi konstitusi baru, lapor kantor berita TASS milik negara Rusia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan kepada Rusia bahwa tidak ada yang memaafkan ulah orang nomor satu di Rusia tersebut. Hal itu karena Rusia menyebarkan teror menyusul serangkaian serangan rudal pada malam tahun baru 2023. Zelensky mengatakan dalam sebuah pidato pada hari Sabtu 31 Desember bahwa serangan rudal tidak akan menandai akhir tahun, namun hasil dari nasib Rusia yang tidak akan dimaafkan.
yang menyebutkan bahwa Rusia meluncurkan serangan rudal selama perang pada hari libur lain seperti Paskah dan Natal. Zelensky mengatakan Rusia tidak berperang dengan NATO seperti kebohongan propaganda Rusia, tetapi agar Presiden Rusia Vladimir Putin tetap berkuasa seumur hidup. Zelensky mengatakan serangan rudal menyebabkan korban, namun pejabat Ukraina akan membantu mereka yang terkena dampak. Ia mengatakan pertahanan udara Ukraina mencegat sebagian besar rudal, menyelamatkan nyawa, yang menunjukkan bahwa dunia harus memberikan lebih banyak bantuan ke Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut Rusia mengobarkan perang dan bersekutu dengan iblis agar Vladimir Putin berkuasa sampai akhir hidupnya. Hal itu disampaikan Zelensky dalam pidatonya di YouTube resmi pada malam tahun baru pada Sabtu 31 Desember 2022. Dalam pidatonya, Zelensky beralih menggunakan bahasa Rusia untuk mengirimkan pesan ke Kremlin dan warga Rusia. Yang mengatakan Moskow telah meluncurkan serangkaian serangan mematikan yang melanda beberapa wilayah Ukraina menjelang tahun baru 2023. Menurut Zelensky, serangan tersebut bukan perang NATO, melainkan untuk kepentingan satu orang agar tetap berkuasa hingga akhir hidupnya. Sosok yang dimaksud Zelensky adalah Vladimir Putin, Presiden Rusia. Zelensky menyebut pemimpin Rusia bersembunyi di balik. Saat Ukraina menuju tahun 2023 masih berjuang untuk kebebasannya, Presiden Rusia Vladimir Putin meluncurkan babak baru serangan rudal massal pada Sabtu 31 Desember 2022. Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba menyebut Rusia menargetkan daerah permukiman alih-alih infrastruktur. Penjahat perang Putin merayakan tahun baru dengan membunuh orang. Menurutnya Rusia harus ditendang dari kursi Dewan Keamanan PBB yang selalu didudukinya secara ilegal. Seorang penduduk Kiev mengatakan kepada Newsweek bahwa ia mengkhawatirkan nyawanya ketika ia mendengar sirine udara berbunyi di sekitar kota. Pada Kamis 29 Desember 2022, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan tidak akan pernah kehabisan rudal setelah meluncurkan beberapa serangan di seluruh negara Eropa Timur. The Moscow Times melaporkan bahwa pernyataan kementerian itu sebagai tanggapan atas klaim yang dibuat oleh intelijen Barat bahwa Putin sedang berjuang dalam perangnya melawan Ukraina. Pasukan Putin telah berjuang untuk mencapai kemenangan besar di Ukraina sepanjang tahun. Pada musim gugur, Ukraina meluncurkan serangan balasannya sendiri, merebut kembali ribuan mil persegi wilayah yang sebelumnya diduduki oleh Rusia. Para ahli memandang perang sebagai pengungkapan kelemahan militer pemimpin Rusia seperti perjuangan nyata untuk mempertahankan pasukan yang terlatih dan termotivasi dengan baik. Sementara itu, kota-kota Ukraina termasuk Kiev, Lviv, dan juga Odessa semuanya dihantam rudal Rusia pada Kamis ketika pasukan Putin menghantam infrastruktur yang berdampak pada jaringan energi kota-kota tersebut. Rusia telah berulang kali menargetkan jaringan energi Ukraina yang mengakibatkan pemadaman listrik yang meluas saat musim dingin mendekat. Rajan Menon, Direktur Program Strategi Besar di Prioritas Pertahanan mengatakan, sama seperti serangan terhadap infrastruktur Ukraina, serangan Rusia di lokasi pemukimannya yang pasti akan ditegaskan Moskow sebagai target militer. Hal itu dimaksudkan untuk menggerogoti publik, moral, dan beban ekonomi Ukraina lebih jauh saat musim dingin yang panjang dimulai. Menon mengatakan serangan itu pasti akan meningkatkan kesulitan ekonomi Ukraina, namun mereka akan memperkuat moral dan tekad Ukraina untuk menang. Hal itu terbukti baginya selama kunjungan terakhir ke Ukraina masa perang bulan ini. Pejabat pemerintah Ukraina Sergiy Klististya juga mentweet pada Sabtu 31 Desember mengatakan pada hari terakhir tahun 2022, Moskow telah meluncurkan serangan rudal ke Ukraina. Seorang warga sipil terbunuh dan juga seorang jurnalis Jepang. Pada malam tahun baru 2023, warga Ukraina menandai hari tersebut sebagai malam tahun baru pertama sejak invasi skala penuh Rusia ke Ukraina sejak Februari 2021 lalu. Seorang penduduk Kiev bernama Darina Antoniuk mengaku ketakutan selama adanya rentetan rudal yang dilontarkan Rusia ke wilayahnya. Ia tinggal di tepi kanan Kiev, pusat kota, menceritakan bagaimana kondisi saat adanya sirine serangan udara berbunyi pada Sabtu 31 Desember pagi. Awalnya ia enggan pergi ke tempat perlindungan bom yang dingin dan lembab. Namun peringatan yang diumumkan oleh petugas polisi di dalam mobil yang melaju di jalan menandakan tingkat urgensi yang tinggi.
Ia sangat ketakutan hingga akhirnya terdengar suara ledakan. Darina mengatakan ledakan tersebut tepat berada tak jauh dari rumahnya. Ia kemudian berlari menuju tempat perlindungan dari bom. Di lokasi sudah ada sejumlah tetangga dan anak-anak hingga seekor anjing yang gemetar ketakutan akan serangan tersebut. Ledakan berlanjut hingga tempat perlindungan bom berguncang. Selama 2 jam, Darina Antoniuk berlindung dari serangan Rusia ke wilayahnya. Meski masih merasakan gemetar pada tubuhnya, Darina Antoniuk pulang ke rumah saat peringatan serangan udara berakhir. Satu hal yang disyukurinya yakni ia masih bisa merayakan tahun baru bersama. Sirine serangan udara yang didengar Darina Antoniuk adalah salah satu dari banyaknya yang terdengar di seluruh negeri dengan ledakan terdengar di beberapa daerah. Wali Kota Kiev Vitali Klitschko mengatakan bahwa satu orang tewas di distrik Solomiansky di sebelah barat ibu kota Ukraina dan 3 lainnya luka-luka. Distrik Pecharsky dan Holosivsky di ujung tengah dan barat kota juga terkena. Sebuah hotel dan rumah terpisah di Kiev dihantam rudal. Menurut Wakil Kepala Kantor Kepresidenan Kirilo Timoshenko, sementara 10 ledakan dilaporkan terdengar dalam rentetan serangan pertama. Penasihat urusan dalam negeri Ukraina Anton Kirasenko menampilkan video setelah memogokan di sebuah hotel dalam akun Twitternya. Ia juga membagikan rekaman orang-orang yang berlindung di stasiun metro menyanyikan lagu-lagu patriot. Jelang malam tahun baru dengan ganasnya Rusia kembali menyerang Ukraina. Serangan ini dilesatkan di beberapa wilayah terutama di ibu kota Kiev hanya beberapa jam sebelum perayaan malam tahun baru. Serangan dilesatkan bersamaan dengan momen pidato dari Presiden Rusia Vladimir Putin bersama sejumlah prajurit, baik pria dan juga wanita. Ledakan ini mengguncang ibu kota Ukraina dengan sedikitnya ada 11 kali ledakan. Wali kota Kiev Vitali Klitschko menuturkan bahwa 1 orang dikabarkan tewas seusai serangan tersebut. Sementara pemerintah kota mengatakan ada setidaknya 28 orang yang mengalami luka-luka. 1 ledakan dari Rusia ini juga menghancurkan 1 sudut Hotel Alpha Vito Bintang 4 di wilayah Kiev. Trotoar yang ada di dekat lokasi juga tertutup kaca dari jendela-jendela yang pecah, termasuk Istana Seni Nasional Kiev yang juga terdampak serangan dari Rusia. Ledakan juga dilaporkan terjadi di wilayah lain di Ukraina, termasuk wilayah timur Donetsk yang tengah diperangi. Presiden Ukraina saat ini sedang mempertahankan posisi mereka di wilayah Donbas Timur. Tentara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan ada kemajuan kecil di beberapa daerah. Dikutip dari Tribunnews.com, Presiden Ukraina mengaku Kiev sedang memperkuat kemampuan anti pesawatnya Minggu 1 Januari 2023. Selain itu juga akan memperkuatnya di tahun baru. Sekretaris Jenderal NATO Jens menyebut Presiden Rusia masih bersikukuh dengan rencananya untuk mengendalikan Ukraina. Jens juga meminta untuk semua orang mempersiapkan diri dalam jangka panjang. Sementara Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengundang Presiden China Xi Jinping untuk berkunjung ke Moskow pada musim semi mendatang. Hal itu dilakukan untuk memperdalam hubungan China di tengah meningkatnya isolasi internasional atas perang di Ukraina. Putin menyebut hubungan Moskow dengan Beijing terbaik dalam sejarah. Ia juga mengatakan dirinya ingin memperluas kerjasama militernya. Diketahui sebelumnya pada hari Jumat 30 Desember, Putin melakukan pembahasan terkait hubungan bilateral hingga masalah regional bersama Xi Jinping. Masalah regional tersebut termasuk yang dekat dengan perbatasan Rusia. Координация Москвы и Пекина на международной арене, в том числе в рамках Совета Безопасности ООН, Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС, группы 20, служит формированию справедливого, основанного на международном праве миропорядка. Мы с вами одинаково смотрим на причины, ход и логику происходящей трансформации глобального геополитического ландшафта. В условиях беспрецедентного давления и провокации со стороны Запада отстаиваем принципиальные позиции и защищаем не только свои интересы, но и всех тех, кто выступает за подлинно демократическое мироустройство и право стран свободно определять свою судьбу.
Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden China Xi Jinping semakin menunjukkan kedekatannya di tengah memanasnya Rusia dan Ukraina. Putin sendiri meminta Xi Jinping untuk mengunjungi negaranya pada tahun 2023. Undangan ini disampaikan Putin pada Jumat 30 Desember 2022 saat keduanya melakukan panggilan video. Dalam sambutannya, Putin mencatat ia dan Xi Jinping memiliki kontak reguler baik secara langsung maupun melalui telepon. Vladimir Putin mengatakan kunjungan itu akan menunjukkan kepada dunia kedekatan hubungan Rusia dan China. Putin menekankan pentingnya menjadikan China sebagai sekutu. Ia menyebut hubungan Rusia dan China sebagai faktor stabilitas. Selain itu, Vladimir Putin juga ingin memperdalam kerjasama militer antara kedua negara. Menanggapi pernyataan Presiden Rusia itu, Xi Jinping pun menyebutnya sebagai teman. Menurutnya, kemitraan China-Rusia komprehensif dan strategis sehingga menunjukkan kedewasaan dan ketahanan terhadap tekanan. Kedua pemimpin menyatakan kepuasannya dengan perkembangan pesat hubungan antara kedua negara itu. Dengan begitu bisa menguntungkan rakyat China maupun Rusia. Kerjasama yang baik juga membantu menciptakan masa depan yang lebih baik bagi dunia. Di hari ke-311 serangan Rusia ke Ukraina pada Sabtu 31 Desember 2022, Presiden Rusia Vladimir Putin akan mengundang Presiden China Xi Jinping untuk mengunjungi Moskow pada musim semi mendatang. Rusia berupaya memperdalam hubungannya dengan China di tengah meningkatnya isolasi internasional atas perang di Ukraina. Melalui konferensi video, Putin menyebut hubungan Moskow dengan Beijing merupakan yang terbaik dalam sejarah. Putin juga menyatakan keinginannya untuk memperluas kerjasama militer dengan Beijing. Selain itu dikutip dari The Guardian, Putin belum melepas rencananya untuk mengendalikan Ukraina dan memperingatkan semua orang untuk mempersiapkan diri dalam jangka waktu yang panjang. Pasukan Ukraina diketahui mempertahankan posisi mereka melawan pasukan Rusia di wilayah Donbas Timur. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut pihaknya juga membuat kemajuan kecil di beberapa daerah. Pidato pada Sabtu 31 Desember tersebut menandakan bahwa Kiev telah memperkuat kemampuan anti pesawatnya yang akan semakin memperkuat di tahun baru. Hal itu dilakukan untuk melindungi diri sendiri dan seluruh benua Eropa. Sementara itu, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg menyebutkan Presiden Rusia masih bersikukuh dengan rencananya untuk mengendalikan Ukraina. Pejabat tinggi tersebut memperingatkan semua orang untuk mempersiapkan diri dalam jangka panjang. Belarus telah memanggil duta besar Ukraina terkait rudal yang jatuh di wilayah Minsk. Selain itu, update perang Rusia-Ukraina dalam bidang ekonomi, yakni adanya oligarki Rusia terkaya telah kehilangan hampir 95 miliar dolar tahun ini di tengah sanksi yang diberlakukan oleh negara-negara barat atas perang Ukraina. Selain itu, Inggris mengatakan telah memberi Ukraina lebih dari 1.000 detektor logam. Tak hanya itu, Inggris juga memberikan 100 peralatan untuk menonaktifkan bom guna membantu membersihkan ladang ranjau dalam contoh terbaru dukungan militer.
Dalam bidang diplomasi, Kepala Rabi Yahudi Moswa yang diasingkan mengatakan orang-orang Yahudi harus meninggalkan Rusia selagi masih bisa sebelum mereka dijadikan kambing hitam atas kesusahan yang disebabkan oleh perang di Ukraina. Republik yang memproklamirkan diri di Donetsk dan Luhansk keduanya merupakan wilayah kependudukan Ukraina yang diklaim telah dianeksasi Rusia, telah mengadopsi konstitusi baru, lapor kantor berita TASS milik negara Rusia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan kepada Rusia bahwa tidak ada yang memaafkan ulah orang nomor satu di Rusia tersebut. Hal itu karena Rusia menyebarkan teror menyusul serangkaian serangan rudal pada malam Tahun Baru 2023. Zelensky mengatakan dalam sebuah pidato pada hari Sabtu 31 Desember bahwa serangan rudal tidak akan menandai akhir tahun, namun hasil dari nasib Rusia yang tidak akan dimaafkan. Yang menyebutkan bahwa Rusia meluncurkan serangan rudal selama perang pada hari libur lain seperti Paskah dan Natal. Zelensky mengatakan Rusia tidak berperang dengan NATO seperti kebohongan propaganda Rusia, tetapi agar Presiden Rusia Vladimir Putin tetap berkuasa seumur hidup. Zelensky mengatakan serangan rudal menyebabkan korban, namun pejabat Ukraina akan membantu mereka yang terkena dampak. Ia mengatakan pertahanan udara Ukraina mencegat sebagian besar rudal, menyelamatkan nyawa yang menunjukkan bahwa dunia harus memberikan lebih banyak bantuan ke Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut Rusia mengobarkan perang dan bersekutu dengan iblis agar Vladimir Putin berkuasa sampai akhir hidupnya. Hal itu disampaikan Zelensky dalam pidatonya di YouTube resmi pada malam Tahun Baru pada Sabtu 31 Desember 2022. Dalam pidatonya, Zelensky beralih menggunakan bahasa Rusia untuk mengirimkan pesan ke Kremlin dan warga Rusia. Yang mengatakan Moskow telah meluncurkan serangkaian serangan mematikan yang melanda beberapa wilayah Ukraina menjelang Tahun Baru 2023. Menurut Zelensky, serangan tersebut bukan perang NATO, melainkan untuk kepentingan satu orang agar tetap berkuasa hingga akhir hidupnya. Sosok yang dimaksud Zelensky adalah Vladimir Putin, Presiden Rusia. Zelensky menyebut pemimpin Rusia bersembunyi di balik. Saat Ukraina menuju tahun 2023 masih berjuang untuk kebebasannya, Presiden Rusia Vladimir Putin meluncurkan babak baru serangan rudal massal pada Sabtu 31 Desember 2022. Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba menyebut Rusia menargetkan daerah permukiman alih-alih infrastruktur. Penjahat perang Putin merayakan tahun baru dengan membunuh orang. Menurutnya Rusia harus ditendang dari kursi Dewan Keamanan PBB yang selalu didudukinya secara ilegal. Seorang penduduk Kiev mengatakan kepada Newsweek bahwa ia mengkhawatirkan nyawanya ketika ia mendengar sirine udara berbunyi di sekitar kota. Pada Kamis 29 Desember 2022, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan tidak akan pernah kehabisan rudal setelah meluncurkan beberapa serangan di seluruh negara Eropa Timur. The Moscow Times melaporkan bahwa pernyataan kementerian itu sebagai tanggapan atas klaim yang dibuat oleh intelijen Barat bahwa Putin sedang berjuang dalam perangnya melawan Ukraina. Pasukan Putin telah berjuang untuk mencapai kemenangan besar di Ukraina sepanjang tahun. Pada musim gugur, Ukraina meluncurkan serangan balasannya sendiri, merebut kembali ribuan mil persegi wilayah yang sebelumnya diduduki oleh Rusia. Para ahli memandang perang sebagai pengungkapan kelemahan militer pemimpin Rusia seperti perjuangan nyata untuk mempertahankan pasukan yang terlatih dan termotivasi dengan baik. Sementara itu, kota-kota Ukraina termasuk Kiev, Lviv, dan juga Odessa semuanya dihantam rudal Rusia pada Kamis ketika pasukan Putin menghantam infrastruktur yang berdampak pada jaringan energi kota-kota tersebut. Rusia telah berulang kali menargetkan jaringan energi Ukraina yang mengakibatkan pemadaman listrik yang meluas saat musim dingin mendekat. Rajan Menon, Direktur Program Strategi Besar di Prioritas Pertahanan mengatakan, sama seperti serangan terhadap infrastruktur Ukraina, serangan Rusia di lokasi pemukimannya yang pasti akan ditegaskan Moskow sebagai target militer. Hal itu dimaksudkan untuk menggerogoti publik, moral, dan beban ekonomi Ukraina lebih jauh saat musim dingin yang panjang dimulai. Menon mengatakan serangan itu pasti akan meningkatkan kesulitan ekonomi Ukraina, namun mereka akan memperkuat moral dan tekad Ukraina untuk menang. Hal itu terbukti baginya selama kunjungan terakhir ke Ukraina masa perang bulan ini.
Pejabat pemerintah Ukraina Sergei Klististya juga mentweet pada Sabtu 31 Desember mengatakan pada hari terakhir tahun 2022, Moskow telah meluncurkan serangan rudal ke Ukraina. Seorang warga sipil terbunuh dan juga seorang jurnalis Jepang. Pada malam tahun baru 2023, warga Ukraina menandai hari tersebut sebagai malam tahun baru pertama sejak invasi skala penuh Rusia ke Ukraina sejak Februari 2021 lalu. Seorang penduduk Kiev bernama Darina Antoniuk mengaku ketakutan selama adanya rentetan rudal yang dilontarkan Rusia ke wilayahnya. Ia tinggal di tepi kanan Kiev, pusat kota, menceritakan bagaimana kondisi saat adanya sirine serangan udara berbunyi pada Sabtu 31 Desember pagi. Awalnya ia enggan pergi ke tempat perlindungan bom yang dingin dan lembab. Namun peringatan yang diumumkan oleh petugas polisi di dalam mobil yang melaju di jalan menandakan tingkat urgensi yang tinggi. Ia sangat ketakutan hingga akhirnya terdengar suara ledakan. Darina mengatakan ledakan tersebut tepat berada tak jauh dari rumahnya. Ia kemudian berlari menuju tempat perlindungan dari bom. Di lokasi sudah ada sejumlah tetangga dan anak-anak hingga seekor anjing yang gemetar ketakutan akan serangan tersebut. Ledakan berlanjut hingga tempat perlindungan bom berguncang. Selama 2 jam, Darina Antoniuk berlindung dari serangan Rusia ke wilayahnya. Meski masih merasakan gemetar pada tubuhnya, Darina Antoniuk pulang ke rumah saat peringatan serangan udara berakhir. Satu hal yang disyukurinya yakni ia masih bisa merayakan tahun baru bersama. Sirine serangan udara yang didengar Darina Antoniuk adalah salah satu dari banyaknya yang terdengar di seluruh negeri dengan ledakan terdengar di beberapa daerah. Wali kota Kiev Vitali Klitschko mengatakan bahwa satu orang tewas di distrik Solomiansky di sebelah barat ibu kota Ukraina dan 3 lainnya luka-luka. Distrik Pechersky dan Holosivsky di ujung tengah dan barat kota juga terkena. Sebuah hotel dan rumah terpisah di Kiev dihantam rudal. Menurut Wakil Kepala Kantor Kepresidenan Kirilo Timoshenko, sementara 10 ledakan dilaporkan terdengar dalam rentetan serangan pertama. Penasihat urusan dalam negeri Ukraina Anton Kirasenko menampilkan video setelah memogokan di sebuah hotel dalam akun Twitternya. Ia juga membagikan rekaman orang-orang yang berlindung di stasiun metro menyanyikan lagu-lagu patriot. Jelang malam tahun baru dengan ganasnya Rusia kembali menyerang Ukraina. Serangan ini dilesatkan di beberapa wilayah terutama di ibu kota Kiev hanya beberapa jam sebelum perayaan malam tahun baru. Serangan dilesatkan bersamaan dengan momen pidato dari Presiden Rusia Vladimir Putin bersama sejumlah prajurit, baik pria dan juga wanita. Ledakan ini mengguncang ibu kota Ukraina dengan sedikitnya ada 11 kali ledakan. Wali kota Kiev Vitali Klitschko menuturkan bahwa 1 orang dikabarkan tewas seusai serangan tersebut. Sementara pemerintah kota mengatakan ada setidaknya 28 orang yang mengalami luka-luka. Satu ledakan dari Rusia ini juga menghancurkan satu sudut Hotel Alfa Vito Bintang 4 di wilayah Kiev. Trotoar yang ada di dekat lokasi juga tertutup kaca dari jendela-jendela yang pecah, termasuk Istana Seni Nasional Kiev yang juga terdampak serangan dari Rusia. Ledakan juga dilaporkan terjadi di wilayah lain di Ukraina, termasuk wilayah Timur Donetsk yang tengah diperangi. Presiden Ukraina saat ini sedang mempertahankan posisi mereka di wilayah Donbas Timur. Tentara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan ada kemajuan kecil di beberapa daerah. Dikutip dari Tribunnews.com, Presiden Ukraina mengaku Kiev sedang memperkuat kemampuan anti pesawatnya Minggu 1 Januari 2023. Selain itu juga akan memperkuatnya di tahun baru. Sekretaris Jenderal NATO Jens menyebut Presiden Rusia masih bersikukuh dengan rencananya untuk mengendalikan Ukraina. Jens juga meminta untuk semua orang mempersiapkan diri dalam jangka panjang. Sementara Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengundang Presiden China Xi Jinping untuk berkunjung ke Moskow pada musim semi mendatang. Hal itu dilakukan untuk memperdalam hubungan China di tengah meningkatnya isolasi internasional atas perang di Ukraina. Putin menyebut hubungan Moskow dengan Beijing terbaik dalam sejarah. Ia juga mengatakan dirinya ingin memperluas kerjasama militernya. Diketahui sebelumnya pada hari Jumat 30 Desember, Putin melakukan pembahasan terkait hubungan bilateral hingga masalah regional bersama Xi Jinping. Masalah regional tersebut termasuk yang dekat dengan perbatasan Rusia.
Координация Москвы и Пекина на международной арене, в том числе в рамках Совета Безопасности ООН, Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС, группы 20, служит формированию справедливого, основанного на международном праве миропорядка. Мы с вами одинаково смотрим на причины, ход и логику происходящей трансформации глобального геополитического ландшафта. В условиях беспрецедентного давления и провокаций со стороны Запада отстаиваем принципиальные позиции и защищаем не только свои интересы, но и всех тех, кто выступает за подлинно демократическое мироустройство и право стран свободно определять свою судьбу. Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden China Xi Jinping semakin menunjukkan kedekatannya di tengah memanasnya Rusia dan Ukraina. Putin sendiri meminta Xi Jinping untuk mengunjungi negaranya pada tahun 2023. Undangan ini disampaikan Putin pada Jumat 30 Desember 2022 saat keduanya melakukan panggilan video. Dalam sambutannya, Putin mencatat ia dan Xi Jinping memiliki kontak reguler baik secara langsung maupun melalui telepon. Vladimir Putin mengatakan kunjungan itu akan menunjukkan kepada dunia kedekatan hubungan Rusia dan China. Putin menekankan pentingnya menjadikan China sebagai sekutu. Ia menyebut hubungan Rusia dan China sebagai faktor stabilitas. Selain itu, Vladimir Putin juga ingin memperdalam kerjasama militer antara kedua negara. Menanggapi pernyataan Presiden Rusia itu, Xi Jinping pun menyebutnya sebagai teman. Menurutnya, kemitraan China-Rusia komprehensif dan strategis sehingga menunjukkan kedewasaan dan ketahanan terhadap tekanan. Kedua pemimpin menyatakan kepuasannya dengan perkembangan pesat hubungan antara kedua negara itu. Dengan begitu bisa menguntungkan rakyat China maupun Rusia. Kerjasama yang baik juga membantu menciptakan masa depan yang lebih baik bagi dunia. Di hari ke-311 serangan Rusia ke Ukraina pada Sabtu 31 Desember 2022, Presiden Rusia Vladimir Putin akan mengundang Presiden China Xi Jinping untuk mengunjungi Moskow pada musim semi mendatang. Rusia berupaya memperdalam hubungannya dengan China di tengah meningkatnya isolasi internasional atas perang di Ukraina. Melalui konferensi video, Putin menyebut hubungan Moskow dengan Beijing merupakan yang terbaik dalam sejarah.
Putin juga menyatakan keinginannya untuk memperluas kerjasama militer dengan Beijing. Selain itu dikutip dari The Guardian, Putin belum melepas rencananya untuk mengendalikan Ukraina dan memperingatkan semua orang untuk mempersiapkan diri dalam jangka waktu yang panjang. Pasukan Ukraina diketahui mempertahankan posisi mereka melawan pasukan Rusia di wilayah Donbas Timur. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut pihaknya juga membuat kemajuan kecil di beberapa daerah. Pidato pada Sabtu 31 Desember tersebut menandakan bahwa Kiev telah memperkuat kemampuan anti pesawatnya yang akan semakin memperkuat di tahun baru. Hal itu dilakukan untuk melindungi diri sendiri dan seluruh benua Eropa. Sementara itu, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg menyebutkan Presiden Rusia masih bersikukuh dengan rencananya untuk mengendalikan Ukraina. Pejabat tinggi tersebut memperingatkan semua orang untuk mempersiapkan diri dalam jangka panjang. Belarus telah memanggil duta besar Ukraina terkait rudal yang jatuh di wilayah Minsk. Selain itu, update perang Rusia-Ukraina dalam bidang ekonomi, yakni adanya oligarki Rusia terkaya telah kehilangan hampir 95 miliar dolar tahun ini di tengah sanksi yang diberlakukan oleh negara-negara barat atas perang Ukraina. Selain itu, Inggris mengatakan telah memberi Ukraina lebih dari 1.000 detektor logam. Tak hanya itu, Inggris juga memberikan 100 peralatan untuk menonaktifkan bom guna membantu membersihkan ladang ranjau dalam contoh terbaru dukungan militer. Dalam bidang diplomasi, Kepala Rabi Yahudi Moswa yang diasingkan mengatakan orang-orang Yahudi harus meninggalkan Rusia selagi masih bisa sebelum mereka dijadikan kambing hitam atas kesusahan yang disebabkan oleh perang di Ukraina. Republik yang memproklamirkan diri di Donetsk dan Luhansk keduanya merupakan wilayah kependudukan Ukraina yang diklaim telah dianeksasi Rusia, telah mengadopsi konstitusi baru, lapor kantor berita TASS milik negara Rusia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan kepada Rusia bahwa tidak ada yang memaafkan ulah orang nomor satu di Rusia tersebut. Hal itu karena Rusia menyebarkan teror menyusul serangkaian serangan rudal pada malam Tahun Baru 2023. Zelensky mengatakan dalam sebuah pidato pada hari Sabtu 31 Desember bahwa serangan rudal tidak akan menandai akhir tahun, namun hasil dari nasib Rusia yang tidak akan dimaafkan. Yang menyebutkan bahwa Rusia meluncurkan serangan rudal selama perang pada hari libur lain seperti Paskah dan Natal. Zelensky mengatakan Rusia tidak berperang dengan NATO seperti kebohongan propaganda Rusia, tetapi agar Presiden Rusia Vladimir Putin tetap berkuasa seumur hidup. Zelensky mengatakan serangan rudal menyebabkan korban, namun pejabat Ukraina akan membantu mereka yang terkena dampak. Yang mengatakan pertahanan udara Ukraina mencegat sebagian besar rudal, menyelamatkan nyawa, yang menunjukkan bahwa dunia harus memberikan lebih banyak bantuan ke Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut Rusia mengobarkan perang dan bersekutu dengan iblis agar Vladimir Putin berkuasa sampai akhir hidupnya. Hal itu disampaikan Zelensky dalam pidatonya di YouTube resmi pada malam Tahun Baru pada Sabtu 31 Desember 2022. Dalam pidatonya, Zelensky beralih menggunakan bahasa Rusia untuk mengirimkan pesan ke Kremlin dan warga Rusia, yang mengatakan Moskow telah meluncurkan serangkaian serangan mematikan yang melanda beberapa wilayah Ukraina menjelang Tahun Baru 2023. Menurut Zelensky, serangan tersebut bukan perang NATO, melainkan untuk kepentingan satu orang agar tetap berkuasa hingga akhir hidupnya. Sosok yang dimaksud Zelensky adalah Vladimir Putin, Presiden Rusia. Zelensky menyebut pemimpin Rusia bersembunyi di balik. Saat Ukraina menuju tahun 2023 masih berjuang untuk kebebasannya, Presiden Rusia Vladimir Putin meluncurkan babak baru serangan rudal massal pada Sabtu 31 Desember 2022. Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba menyebut Rusia menargetkan daerah permukiman alih-alih infrastruktur. Penjahat perang Putin merayakan tahun baru dengan membunuh orang. Menurutnya Rusia harus ditendang dari kursi Dewan Keamanan PBB yang selalu didudukinya secara ilegal. Seorang penduduk Kiev mengatakan kepada Newsweek bahwa ia mengkhawatirkan nyawanya ketika ia mendengar sirine udara berbunyi di sekitar kota. Pada Kamis 29 Desember 2022, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan tidak akan pernah kehabisan rudal setelah meluncurkan beberapa serangan di seluruh negara Eropa Timur.
The Moscow Times melaporkan bahwa pernyataan kementerian itu sebagai tanggapan atas klaim yang dibuat oleh intelijen Barat bahwa Putin sedang berjuang dalam perangnya melawan Ukraina. Pasukan Putin telah berjuang untuk mencapai kemenangan besar di Ukraina sepanjang tahun. Pada musim gugur, Ukraina meluncurkan serangan balasannya sendiri, merebut kembali ribuan mil persegi wilayah yang sebelumnya diduduki oleh Rusia. Para ahli memandang perang sebagai pengungkapan kelemahan militer pemimpin Rusia seperti perjuangan nyata untuk mempertahankan pasukan yang terlatih dan termotivasi dengan baik. Sementara itu, kota-kota Ukraina termasuk Kiev, Lviv, dan juga Odessa semuanya dihantam rudal Rusia pada Kamis ketika pasukan Putin menghantam infrastruktur yang berdampak pada jaringan energi kota-kota tersebut. Rusia telah berulang kali menargetkan jaringan energi Ukraina yang mengakibatkan pemadaman listrik yang meluas saat musim dingin mendekat. Rajan Menon, Direktur Program Strategi Besar di Prioritas Pertahanan mengatakan, sama seperti serangan terhadap infrastruktur Ukraina, serangan Rusia di lokasi pemukimannya yang pasti akan ditegaskan Moskow sebagai target militer. Hal itu dimaksudkan untuk menggerogoti publik, moral, dan beban ekonomi Ukraina lebih jauh saat musim dingin yang panjang dimulai. Menon mengatakan serangan itu pasti akan meningkatkan kesulitan ekonomi Ukraina, namun mereka akan memperkuat moral dan tekad Ukraina untuk menang. Hal itu terbukti baginya selama kunjungan terakhir ke Ukraina masa perang bulan ini. Pejabat pemerintah Ukraina Sergiy Klististya juga mentweet pada Sabtu 31 Desember mengatakan pada hari terakhir tahun 2022, Moskow telah meluncurkan serangan rudal ke Ukraina. Seorang warga sipil terbunuh dan juga seorang jurnalis Jepang. Pada malam tahun baru 2023, warga Ukraina menandai hari tersebut sebagai malam tahun baru pertama sejak invasi skala penuh Rusia ke Ukraina sejak Februari 2021 lalu. Seorang penduduk Kiev bernama Darina Antoniuk mengaku ketakutan selama adanya rentetan rudal yang dilontarkan Rusia ke wilayahnya. Ia tinggal di tepi kanan Kiev, pusat kota, menceritakan bagaimana kondisi saat adanya sirine serangan udara berbunyi pada Sabtu 31 Desember pagi. Awalnya ia enggan pergi ke tempat perlindungan bom yang dingin dan lembab. Namun peringatan yang diumumkan oleh petugas polisi di dalam mobil yang melaju di jalan menandakan tingkat urgensi yang tinggi. Ia sangat ketakutan hingga akhirnya terdengar suara ledakan. Darina mengatakan ledakan tersebut tepat berada tak jauh dari rumahnya. Ia kemudian berlari menuju tempat perlindungan dari bom. Di lokasi sudah ada sejumlah tetangga dan anak-anak hingga seekor anjing yang gemetar ketakutan akan serangan tersebut. Ledakan berlanjut hingga tempat perlindungan bom berguncang. Selama 2 jam, Darina Antoniuk berlindung dari serangan Rusia ke wilayahnya. Meski masih merasakan gemetar pada tubuhnya, Darina Antoniuk pulang ke rumah saat peringatan serangan udara berakhir. Satu hal yang disyukurinya yakni ia masih bisa merayakan tahun baru bersama. Sirine serangan udara yang didengar Darina Antoniuk adalah salah satu dari banyaknya yang terdengar di seluruh negeri dengan ledakan terdengar di beberapa daerah. Wali kota Kiev Vitali Klitschko mengatakan bahwa satu orang tewas di distrik Solomiansky di sebelah barat ibu kota Ukraina dan 3 lainnya luka-luka. Distrik Pecharsky dan Holosivsky di ujung tengah dan barat kota juga terkena. Sebuah hotel dan rumah terpisah di Kiev dihantam rudal. Menurut Wakil Kepala Kantor Kepresidenan Kirilo Timoshenko, sementara 10 ledakan dilaporkan terdengar dalam rentetan serangan pertama. Penasihat urusan dalam negeri Ukraina Anton Kirasenko menampilkan video setelah memogokan di sebuah hotel dalam akun Twitternya. Ia juga membagikan rekaman orang-orang yang berlindung di stasiun metro menyanyikan lagu-lagu patriot. Jelang malam tahun baru dengan ganasnya Rusia kembali menyerang Ukraina. Serangan ini dilesatkan di beberapa wilayah terutama di ibu kota Kiev hanya beberapa jam sebelum perayaan malam tahun baru. Serangan dilesatkan bersamaan dengan momen pidato dari Presiden Rusia Vladimir Putin bersama sejumlah prajurit, baik pria dan juga wanita. Ledakan ini mengguncang ibu kota Ukraina dengan sedikitnya ada 11 kali ledakan. Wali kota Kiev Vitali Klitschko menuturkan bahwa 1 orang dikabarkan tewas seusai serangan tersebut. Sementara pemerintah kota mengatakan ada setidaknya 28 orang yang mengalami luka-luka. Satu ledakan dari Rusia ini
ini juga menghancurkan satu sudut Hotel Alfa Vito Bintang 4 di wilayah Kiev. Trotoar yang ada di dekat lokasi juga tertutup kaca dari jendela-jendela yang pecah, termasuk Istana Seni Nasional Kiev yang juga terdampak serangan dari Rusia. Ledakan juga dilaporkan terjadi di wilayah lain di Ukraina, termasuk wilayah timur Donetsk yang tengah diperangi. Presiden Ukraina saat ini sedang mempertahankan posisi mereka di wilayah Donbas Timur. Tentara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan ada kemajuan kecil di beberapa daerah. Dikutip dari Tribunnews.com, Presiden Ukraina mengaku Kiev sedang memperkuat kemampuan anti pesawatnya Minggu 1 Januari 2023. Selain itu juga akan memperkuatnya di tahun baru. Sekretaris Jenderal NATO Jens menyebut Presiden Rusia masih bersikukuh dengan rencananya untuk mengendalikan Ukraina. Jens juga meminta untuk semua orang mempersiapkan diri dalam jangka panjang. Sementara Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengundang Presiden China Xi Jinping untuk berkunjung ke Moskow pada musim semi mendatang. Hal itu dilakukan untuk memperdalam hubungan China di tengah meningkatnya isolasi internasional atas perang di Ukraina. Putin menyebut hubungan Moskow dengan Beijing terbaik dalam sejarah. Ia juga mengatakan dirinya ingin memperluas kerjasama militernya. Diketahui sebelumnya pada hari Jumat 30 Desember, Putin melakukan pembahasan terkait hubungan bilateral hingga masalah regional bersama Xi Jinping. Masalah regional tersebut termasuk yang dekat dengan perbatasan Rusia. Координация Москвы и Пекина на международной арене, в том числе в рамках Совета Безопасности ООН, Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС, группы 20, служит формированию справедливого, основанного на международном праве миропорядка. Мы с вами одинаково смотрим на причины, ход и логику происходящей трансформации глобального геополитического ландшафта. В условиях беспрецедентного давления и провокаций со стороны Запада отстаиваем принципиальные позиции и защищаем не только свои интересы, но и всех тех, кто выступает за подлинно демократическое мироустройство и право стран свободно определять свою судьбу. Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden China Xi Jinping semakin menunjukkan kedekatannya di tengah memanasnya Rusia dan Ukraina. Putin sendiri meminta Xi Jinping untuk mengunjungi negaranya pada tahun 2023. Undangan ini disampaikan Putin pada Jumat 30 Desember 2022 saat keduanya melakukan panggilan video. Dalam sambutannya, Putin mencatat ia dan Xi Jinping memiliki kontak reguler baik secara langsung maupun melalui telepon. Vladimir Putin mengatakan kunjungan itu akan menunjukkan kepada dunia kedekatan hubungan Rusia dan China. Putin menekankan pentingnya menjadikan China sebagai sekutu. Ia menyebut hubungan Rusia dan China sebagai faktor stabilitas. Selain itu, Vladimir Putin juga ingin memperdalam kerjasama militer antara kedua negara. Menanggapi pernyataan Presiden Rusia itu, Xi Jinping pun menyebutnya sebagai teman. Menurutnya, kemitraan China-Rusia komprehensif dan strategis sehingga menunjukkan kedewasaan dan ketahanan terhadap tekanan. Kedua pemimpin menyatakan kepuasannya dengan perkembangan pesat hubungan antara kedua negara itu. Dengan begitu bisa menguntungkan rakyat China maupun Rusia. Kerjasama yang baik juga membantu menciptakan masa depan yang lebih baik bagi dunia.
Di hari ke-311 serangan Rusia ke Ukraina pada Sabtu 31 Desember 2022, Presiden Rusia Vladimir Putin akan mengundang Presiden Cina Xi Jinping untuk mengunjungi Moskow pada musim semi mendatang. Rusia berupaya memperdalam hubungannya dengan Cina di tengah meningkatnya isolasi internasional atas perang di Ukraina. Melalui konferensi video, Putin menyebut hubungan Moskow dengan Beijing merupakan yang terbaik dalam sejarah. Putin juga menyatakan keinginannya untuk memperluas kerjasama militer dengan Beijing. Selain itu dikutip dari The Guardian, Putin belum melepas rencananya untuk mengendalikan Ukraina dan memperingatkan semua orang untuk mempersiapkan diri dalam jangka waktu yang panjang. Pasukan Ukraina diketahui mempertahankan posisi mereka melawan pasukan Rusia di wilayah Donbas Timur. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut pihaknya juga membuat kemajuan kecil di beberapa daerah. Pidato pada Sabtu 31 Desember tersebut menandakan bahwa Kiev telah memperkuat kemampuan anti pesawatnya yang akan semakin memperkuat di tahun baru. Hal itu dilakukan untuk melindungi diri sendiri dan seluruh benua Eropa. Sementara itu, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg menyebutkan Presiden Rusia masih bersikukuh dengan rencananya untuk mengendalikan Ukraina. Pejabat tinggi tersebut memperingatkan semua orang untuk mempersiapkan diri dalam jangka panjang. Belarus telah memanggil duta besar Ukraina terkait rudal yang jatuh di wilayah Minsk. Selain itu, update perang Rusia-Ukraina dalam bidang ekonomi, yakni adanya oligarki Rusia terkaya telah kehilangan hampir 95 miliar dolar tahun ini di tengah sanksi yang diberlakukan oleh negara-negara barat atas perang Ukraina. Selain itu, Inggris mengatakan telah memberi Ukraina lebih dari 1.000 detektor logam. Tak hanya itu, Inggris juga memberikan 100 peralatan untuk menonaktifkan bom guna membantu membersihkan ladang ranjau dalam contoh terbaru dukungan militer. Dalam bidang diplomasi, Kepala Rabi Yahudi Moswa yang diasingkan mengatakan orang-orang Yahudi harus meninggalkan Rusia selagi masih bisa sebelum mereka dijadikan kambing hitam atas kesusahan yang disebabkan oleh perang di Ukraina. Republik yang memproklamirkan diri di Donetsk dan Luhansk keduanya merupakan wilayah kependudukan Ukraina yang diklaim telah dianeksasi Rusia, telah mengadopsi konstitusi baru, lapor kantor berita TASS milik negara Rusia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan kepada Rusia bahwa tidak ada yang memaafkan ulah orang nomor satu di Rusia tersebut. Hal itu karena Rusia menyebarkan teror menyusul serangkaian serangan rudal pada malam Tahun Baru 2023. Zelensky mengatakan dalam sebuah pidato pada hari Sabtu 31 Desember bahwa serangan rudal tidak akan menandai akhir tahun, namun hasil dari nasib Rusia yang tidak akan dimaafkan. Yang menyebutkan bahwa Rusia meluncurkan serangan rudal selama perang pada hari libur lain seperti Paskah dan Natal. Zelensky mengatakan Rusia tidak berperang dengan NATO seperti kebohongan propaganda Rusia, tetapi agar Presiden Rusia Vladimir Putin tetap berkuasa seumur hidup. Zelensky mengatakan serangan rudal menyebabkan korban, namun pejabat Ukraina akan membantu mereka yang terkena dampak. Ia mengatakan pertahanan udara Ukraina mencegat sebagian besar rudal, menyelamatkan nyawa yang menunjukkan bahwa dunia harus memberikan lebih banyak bantuan ke Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut Rusia mengobarkan perang dan bersekutu dengan iblis agar Vladimir Putin berkuasa sampai akhir hidupnya. Hal itu disampaikan Zelensky dalam pidatonya di YouTube resmi pada malam Tahun Baru pada Sabtu 31 Desember 2022. Dalam pidatonya, Zelensky beralih menggunakan bahasa Rusia untuk mengirimkan pesan ke Kremlin dan warga Rusia. Yang mengatakan Moskow telah meluncurkan serangkaian serangan mematikan yang melanda beberapa wilayah Ukraina menjelang Tahun Baru 2023. Menurut Zelensky, serangan tersebut bukan perang NATO, melainkan untuk kepentingan satu orang agar tetap berkuasa hingga akhir hidupnya. Sosok yang dimaksud Zelensky adalah Vladimir Putin, Presiden Rusia. Zelensky menyebut pemimpin Rusia bersembunyi di balik. Saat Ukraina menuju tahun 2023 masih berjuang untuk kebebasannya, Presiden Rusia Vladimir Putin meluncurkan babak baru serangan rudal massal pada Sabtu 31 Desember 2022. Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba menyebut Rusia menargetkan daerah permukiman alih-alih infrastruktur. Penjahat perang Putin merayakan tahun baru dengan membunuh orang. Menurutnya Rusia harus ditendang dari kursi Dewan Keamanan PBB yang selalu didudukinya secara ilegal.
Seorang penduduk Kiev mengatakan kepada Newsweek bahwa ia mengkhawatirkan nyawanya ketika ia mendengar sirine udara berbunyi di sekitar kota. Pada Kamis 29 Desember 2022, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan tidak akan pernah kehabisan rudal setelah meluncurkan beberapa serangan di seluruh negara Eropa Timur. The Moscow Times melaporkan bahwa pernyataan kementerian itu sebagai tanggapan atas klaim yang dibuat oleh intelijen Barat bahwa Putin sedang berjuang dalam perangnya melawan Ukraina. Pasukan Putin telah berjuang untuk mencapai kemenangan besar di Ukraina sepanjang tahun. Pada musim gugur, Ukraina meluncurkan serangan balasannya sendiri, merebut kembali ribuan mil persegi wilayah yang sebelumnya diduduki oleh Rusia. Para ahli memandang perang sebagai pengungkapan kelemahan militer pemimpin Rusia seperti perjuangan nyata untuk mempertahankan pasukan yang terlatih dan termotivasi dengan baik. Sementara itu, kota-kota Ukraina termasuk Kiev, Lviv, dan juga Odessa semuanya dihantam rudal Rusia pada Kamis ketika pasukan Putin menghantam infrastruktur yang berdampak pada jaringan energi kota-kota tersebut. Rusia telah berulang kali menargetkan jaringan energi Ukraina yang mengakibatkan pemadaman listrik yang meluas saat musim dingin mendekat. Rajan Menon, Direktur Program Strategi Besar di Prioritas Pertahanan mengatakan, sama seperti serangan terhadap infrastruktur Ukraina, serangan Rusia di lokasi pemukimannya yang pasti akan ditegaskan Moskow sebagai target militer. Hal itu dimaksudkan untuk menggerogoti publik, moral, dan beban ekonomi Ukraina lebih jauh saat musim dingin yang panjang dimulai. Menon mengatakan serangan itu pasti akan meningkatkan kesulitan ekonomi Ukraina, namun mereka akan memperkuat moral dan tekad Ukraina untuk menang. Hal itu terbukti baginya selama kunjungan terakhir ke Ukraina masa perang bulan ini. Pejabat pemerintah Ukraina Sergiy Klististya juga mentweet pada Sabtu 31 Desember mengatakan pada hari terakhir tahun 2022, Moskow telah meluncurkan serangan rudal ke Ukraina. Seorang warga sipil terbunuh dan juga seorang jurnalis Jepang. Pada malam Tahun Baru 2023, warga Ukraina menandai hari tersebut sebagai malam Tahun Baru pertama sejak invasi skala penuh Rusia ke Ukraina sejak Februari 2021 lalu. Seorang penduduk Kiev bernama Darina Antoniuk mengaku ketakutan selama adanya rentetan rudal yang dilontarkan Rusia ke wilayahnya. Ia tinggal di tepi kanan Kiev, pusat kota, menceritakan bagaimana kondisi saat adanya sirine serangan udara berbunyi pada Sabtu 31 Desember pagi. Awalnya ia enggan pergi ke tempat perlindungan bom yang dingin dan lembab. Namun peringatan yang diumumkan oleh petugas polisi di dalam mobil yang melaju di jalan menandakan tingkat urgensi yang tinggi. Ia sangat ketakutan hingga akhirnya terdengar suara ledakan. Darina mengatakan ledakan tersebut tepat berada tak jauh dari rumahnya. Ia kemudian berlari menuju tempat perlindungan dari bom. Di lokasi sudah ada sejumlah tetangga dan anak-anak hingga seekor anjing yang gemetar ketakutan akan serangan tersebut. Ledakan berlanjut hingga tempat perlindungan bom berguncang. Selama 2 jam, Darina Antoniuk berlindung dari serangan Rusia ke wilayahnya. Meski masih merasakan gemetar pada tubuhnya, Darina Antoniuk pulang ke rumah saat peringatan serangan udara berakhir. Satu hal yang disyukurinya yakni ia masih bisa merayakan Tahun Baru bersama. Sirine serangan udara yang didengar dari Antoniuk adalah salah satu dari banyaknya yang terdengar di seluruh negeri dengan ledakan terdengar di beberapa daerah. Wali Kota Kiev Vitali Klitschko mengatakan bahwa satu orang tewas di distrik Solomiansky di sebelah barat ibu kota Ukraina dan 3 lainnya luka-luka. Distrik Pecharsky dan Holosivsky di ujung tengah dan barat kota juga terkena. Sebuah hotel dan rumah terpisah di Kiev dihantam rudal. Menurut Wakil Kepala Kantor Kepresidenan Kirilo Timoshenko, sementara 10 ledakan dilaporkan terdengar dalam rentetan serangan pertama. Penasihat urusan dalam negeri Ukraina Anton Kirasenko menampilkan video setelah memogokan di sebuah hotel dalam akun Twitternya. Ia juga membagikan rekaman orang-orang yang berlindung di stasiun metro menyanyikan lagu-lagu patriot. Jelang malam Tahun Baru dengan ganasnya Rusia kembali menyerang Ukraina. Serangan ini dilesatkan di beberapa wilayah terutama di ibu kota Kiev hanya beberapa jam sebelum perayaan malam Tahun Baru.
Serangan dilesatkan bersamaan dengan momen pidato dari Presiden Rusia Vladimir Putin bersama sejumlah prajurit, baik pria dan juga wanita. Ledakan ini mengguncang ibu kota Ukraina dengan sedikitnya ada 11 kali ledakan. Wali kota Kiev Vitali Klitschko menuturkan bahwa satu orang dikabarkan tewas seusai serangan tersebut. Sementara pemerintah kota mengatakan ada setidaknya 28 orang yang mengalami luka-luka. Satu ledakan dari Rusia ini juga menghancurkan satu sudut Hotel Alfa Vito Bintang 4 di wilayah Kiev. Trotoar yang ada di dekat lokasi juga tertutup kaca dari jendela-jendela yang pecah, termasuk Istana Seni Nasional Kiev yang juga terdampak serangan dari Rusia. Ledakan juga dilaporkan terjadi di wilayah lain di Ukraina, termasuk wilayah timur Donetsk yang tengah diperangi. Presiden Ukraina saat ini sedang mempertahankan posisi mereka di wilayah Donbas Timur. Tentara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan ada kemajuan kecil di beberapa daerah. Dikutip dari Tribunnews.com, Presiden Ukraina mengaku Kiev sedang memperkuat kemampuan anti pesawatnya Minggu 1 Januari 2023. Selain itu juga akan memperkuatnya di tahun baru. Sekretaris Jenderal NATO Jens menyebut Presiden Rusia masih bersikukuh dengan rencananya untuk mengendalikan Ukraina. Jens juga meminta untuk semua orang mempersiapkan diri dalam jangka panjang. Sementara Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengundang Presiden China Xi Jinping untuk berkunjung ke Moskow pada musim semi mendatang. Hal itu dilakukan untuk memperdalam hubungan China di tengah meningkatnya isolasi internasional atas perang di Ukraina. Putin menyebut hubungan Moskow dengan Beijing terbaik dalam sejarah. Ia juga mengatakan dirinya ingin memperluas kerjasama militernya. Diketahui sebelumnya pada hari Jumat 30 Desember, Putin melakukan pembahasan terkait hubungan bilateral hingga masalah regional bersama Xi Jinping. Masalah regional tersebut termasuk yang dekat dengan perbatasan Rusia. Координация Москвы и Пекина на международной арене, в том числе в рамках Совета Безопасности ООН, Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС, группы 20, служит формированию справедливого, основанного на международном праве миропорядка. Мы с вами одинаково смотрим на причины, ход и логику происходящей трансформации глобального геополитического ландшафта. В условиях беспрецедентного давления и провокаций со стороны Запада отстаиваем принципиальные позиции и защищаем не только свои интересы, но и всех тех, кто выступает за подлинно демократическое мироустройство и право стран свободно определять свою судьбу. Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden China Xi Jinping semakin menunjukkan kedekatannya di tengah memanasnya Rusia dan Ukraina. Putin sendiri meminta Xi Jinping untuk mengunjungi negaranya pada tahun 2023. Undangan ini disampaikan Putin pada Jumat 30 Desember 2022 saat keduanya melakukan panggilan video. Dalam sambutannya, Putin mencatat ia dan Xi Jinping memiliki kontak reguler baik secara langsung maupun melalui telepon. Vladimir Putin mengatakan kunjungan itu akan menunjukkan kepada dunia kedekatan hubungan Rusia dan China. Putin menekankan pentingnya menjadikan China sebagai sekutu. Ia menyebut hubungan Rusia dan China sebagai faktor stabilitas. Selain itu, Vladimir Putin juga ingin memperdalam kerjasama militer antara kedua negara.
Menanggapi pernyataan Presiden Rusia itu, Xi Jinping pun menyebutnya sebagai teman. Menurutnya, kemitraan Cina-Rusia komprehensif dan strategis sehingga menunjukkan kedewasaan dan ketahanan terhadap tekanan. Kedua pemimpin menyatakan kepuasannya dengan perkembangan pesat hubungan antara kedua negara itu. Dengan begitu bisa menguntungkan rakyat Cina maupun Rusia. Kerjasama yang baik juga membantu menciptakan masa depan yang lebih baik bagi dunia. Di hari ke-311 serangan Rusia ke Ukraina pada Sabtu 31 Desember 2022, Presiden Rusia Vladimir Putin akan mengundang Presiden Cina Xi Jinping untuk mengunjungi Moskow pada musim semi mendatang. Rusia berupaya memperdalam hubungannya dengan Cina di tengah meningkatnya isolasi internasional atas perang di Ukraina. Melalui konferensi video, Putin menyebut hubungan Moskow dengan Beijing merupakan yang terbaik dalam sejarah. Putin juga menyatakan keinginannya untuk memperluas kerjasama militer dengan Beijing. Selain itu dikutip dari The Guardian, Putin belum melepas rencananya untuk mengendalikan Ukraina dan memperingatkan semua orang untuk mempersiapkan diri dalam jangka waktu yang panjang. Pasukan Ukraina diketahui mempertahankan posisi mereka melawan pasukan Rusia di wilayah Donbas Timur. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut pihaknya juga membuat kemajuan kecil di beberapa daerah. Pidato pada Sabtu 31 Desember tersebut menandakan bahwa Kiev telah memperkuat kemampuan anti pesawatnya yang akan semakin memperkuat di tahun baru. Hal itu dilakukan untuk melindungi diri sendiri dan seluruh benua Eropa. Sementara itu, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg menyebutkan Presiden Rusia masih bersikukuh dengan rencananya untuk mengendalikan Ukraina. Pejabat tinggi tersebut memperingatkan semua orang untuk mempersiapkan diri dalam jangka panjang. Belarus telah memanggil duta besar Ukraina terkait rudal yang jatuh di wilayah Minsk. Selain itu, update perang Rusia-Ukraina dalam bidang ekonomi, yakni adanya oligarki Rusia terkaya telah kehilangan hampir 95 miliar dolar tahun ini di tengah sanksi yang diberlakukan oleh negara-negara barat atas perang Ukraina. Selain itu, Inggris mengatakan telah memberi Ukraina lebih dari 1.000 detektor logam. Tak hanya itu, Inggris juga memberikan 100 peralatan untuk menonaktifkan bom guna membantu membersihkan ladang ranjau dalam contoh terbaru dukungan militer. Dalam bidang diplomasi, Kepala Rabi Yahudi Moswa yang diasingkan mengatakan orang-orang Yahudi harus meninggalkan Rusia selagi masih bisa sebelum mereka dijadikan kambing hitam atas kesusahan yang disebabkan oleh perang di Ukraina. Republik yang memproklamirkan diri di Donetsk dan Luhansk keduanya merupakan wilayah kependudukan Ukraina yang diklaim telah dianeksasi Rusia, telah mengadopsi konstitusi baru, lapor kantor berita TASS milik negara Rusia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan kepada Rusia bahwa tidak ada yang memaafkan ulah orang nomor satu di Rusia tersebut. Hal itu karena Rusia menyebarkan teror menyusul serangkaian serangan rudal pada malam Tahun Baru 2023. Zelensky mengatakan dalam sebuah pidato pada hari Sabtu 31 Desember bahwa serangan rudal tidak akan menandai akhir tahun, namun hasil dari nasib Rusia yang tidak akan dimaafkan.
yang menyebutkan bahwa Rusia meluncurkan serangan rudal selama perang pada hari libur lain seperti Paskah dan Natal. Zelensky mengatakan Rusia tidak berperang dengan NATO seperti kebohongan propaganda Rusia, tetapi agar Presiden Rusia Vladimir Putin tetap berkuasa seumur hidup. Zelensky mengatakan serangan rudal menyebabkan korban, namun pejabat Ukraina akan membantu mereka yang terkena dampak. Ia mengatakan pertahanan udara Ukraina mencegat sebagian besar rudal, menyelamatkan nyawa, yang menunjukkan bahwa dunia harus memberikan lebih banyak bantuan ke Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut Rusia mengobarkan perang dan bersekutu dengan iblis agar Vladimir Putin berkuasa sampai akhir hidupnya. Hal itu disampaikan Zelensky dalam pidatonya di YouTube resmi pada malam tahun baru pada Sabtu 31 Desember 2022. Dalam pidatonya, Zelensky beralih menggunakan bahasa Rusia untuk mengirimkan pesan ke Kremlin dan warga Rusia. Yang mengatakan Moskow telah meluncurkan serangkaian serangan mematikan yang melanda beberapa wilayah Ukraina menjelang tahun baru 2023. Menurut Zelensky, serangan tersebut bukan perang NATO, melainkan untuk kepentingan satu orang agar tetap berkuasa hingga akhir hidupnya. Sosok yang dimaksud Zelensky adalah Vladimir Putin, Presiden Rusia. Zelensky menyebut pemimpin Rusia bersembunyi di balik. Saat Ukraina menuju tahun 2023 masih berjuang untuk kebebasannya, Presiden Rusia Vladimir Putin meluncurkan babak baru serangan rudal massal pada Sabtu 31 Desember 2022. Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba menyebut Rusia menargetkan daerah permukiman alih-alih infrastruktur. Penjahat perang Putin merayakan tahun baru dengan membunuh orang. Menurutnya Rusia harus ditendang dari kursi Dewan Keamanan PBB yang selalu didudukinya secara ilegal. Seorang penduduk Kiev mengatakan kepada Newsweek bahwa ia mengkhawatirkan nyawanya ketika ia mendengar sirine udara berbunyi di sekitar kota. Pada Kamis 29 Desember 2022, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan tidak akan pernah kehabisan rudal setelah meluncurkan beberapa serangan di seluruh negara Eropa Timur. The Moscow Times melaporkan bahwa pernyataan kementerian itu sebagai tanggapan atas klaim yang dibuat oleh intelijen Barat bahwa Putin sedang berjuang dalam perangnya melawan Ukraina. Pasukan Putin telah berjuang untuk mencapai kemenangan besar di Ukraina sepanjang tahun. Pada musim gugur, Ukraina meluncurkan serangan balasannya sendiri, merebut kembali ribuan mil persegi wilayah yang sebelumnya diduduki oleh Rusia. Para ahli memandang perang sebagai pengungkapan kelemahan militer pemimpin Rusia seperti perjuangan nyata untuk mempertahankan pasukan yang terlatih dan termotivasi dengan baik. Sementara itu, kota-kota Ukraina termasuk Kiev, Lviv, dan juga Odessa semuanya dihantam rudal Rusia pada Kamis ketika pasukan Putin menghantam infrastruktur yang berdampak pada jaringan energi kota-kota tersebut. Rusia telah berulang kali menargetkan jaringan energi Ukraina yang mengakibatkan pemadaman listrik yang meluas saat musim dingin mendekat. Rajan Menon, Direktur Program Strategi Besar di Prioritas Pertahanan mengatakan, sama seperti serangan terhadap infrastruktur Ukraina, serangan Rusia di lokasi pemukimannya yang pasti akan ditegaskan Moskow sebagai target militer. Hal itu dimaksudkan untuk menggerogoti publik, moral, dan beban ekonomi Ukraina lebih jauh saat musim dingin yang panjang dimulai. Menon mengatakan serangan itu pasti akan meningkatkan kesulitan ekonomi Ukraina, namun mereka akan memperkuat moral dan tekad Ukraina untuk menang. Hal itu terbukti baginya selama kunjungan terakhir ke Ukraina masa perang bulan ini. Pejabat pemerintah Ukraina Sergiy Klististya juga mentweet pada Sabtu 31 Desember mengatakan pada hari terakhir tahun 2022, Moskow telah meluncurkan serangan rudal ke Ukraina. Seorang warga sipil terbunuh dan juga seorang jurnalis Jepang. Pada malam tahun baru 2023, warga Ukraina menandai hari tersebut sebagai malam tahun baru pertama sejak invasi skala penuh Rusia ke Ukraina sejak Februari 2021 lalu. Seorang penduduk Kiev bernama Darina Antoniuk mengaku ketakutan selama adanya rentetan rudal yang dilontarkan Rusia ke wilayahnya. Ia tinggal di tepi kanan Kiev, pusat kota, menceritakan bagaimana kondisi saat adanya sirine serangan udara berbunyi pada Sabtu 31 Desember pagi. Awalnya ia enggan pergi ke tempat perlindungan bom yang dingin dan lembab. Namun peringatan yang diumumkan oleh petugas polisi di dalam mobil yang melaju di jalan menandakan tingkat urgensi yang tinggi.
Ia sangat ketakutan hingga akhirnya terdengar suara ledakan. Darina mengatakan ledakan tersebut tepat berada tak jauh dari rumahnya. Ia kemudian berlari menuju tempat perlindungan dari bom. Di lokasi sudah ada sejumlah tetangga dan anak-anak hingga seekor anjing yang gemetar ketakutan akan serangan tersebut. Ledakan berlanjut hingga tempat perlindungan bom berguncang. Selama 2 jam, Darina Antoniuk berlindung dari serangan Rusia ke wilayahnya. Meski masih merasakan gemetar pada tubuhnya, Darina Antoniuk pulang ke rumah saat peringatan serangan udara berakhir. Satu hal yang disyukurinya yakni ia masih bisa merayakan tahun baru bersama. Sirine serangan udara yang didengar Darina Antoniuk adalah salah satu dari banyaknya yang terdengar di seluruh negeri dengan ledakan terdengar di beberapa daerah. Wali Kota Kiev Vitali Klitschko mengatakan bahwa satu orang tewas di distrik Solomianski di sebelah barat ibu kota Ukraina dan 3 lainnya luka-luka. Distrik Pecharsky dan Holosivsky di ujung tengah dan barat kota juga terkena. Sebuah hotel dan rumah terpisah di Kiev dihantam rudal. Menurut Wakil Kepala Kantor Kepresidenan Kirilo Timoshenko, sementara 10 ledakan dilaporkan terdengar dalam rentetan serangan pertama. Penasihat urusan dalam negeri Ukraina Anton Kirasenko menampilkan video setelah memogokan di sebuah hotel dalam akun Twitternya. Ia juga membagikan rekaman orang-orang yang berlindung di stasiun metro menyanyikan lagu-lagu patriot. Jelang malam tahun baru dengan ganasnya Rusia kembali menyerang Ukraina. Serangan ini dilesatkan di beberapa wilayah terutama di ibu kota Kiev hanya beberapa jam sebelum perayaan malam tahun baru. Serangan dilesatkan bersamaan dengan momen pidato dari Presiden Rusia Vladimir Putin bersama sejumlah prajurit, baik pria dan juga wanita. Ledakan ini mengguncang ibu kota Ukraina dengan sedikitnya ada 11 kali ledakan. Wali kota Kiev Vitali Klitschko menuturkan bahwa 1 orang dikabarkan tewas seusai serangan tersebut. Sementara pemerintah kota mengatakan ada setidaknya 28 orang yang mengalami luka-luka. Satu ledakan dari Rusia ini juga menghancurkan satu sudut Hotel Alpha Vito Bintang 4 di wilayah Kiev. Trotoar yang ada di dekat lokasi juga tertutup kaca dari jendela-jendela yang pecah, termasuk Istana Seni Nasional Kiev yang juga terdampak serangan dari Rusia. Ledakan juga dilaporkan terjadi di wilayah lain di Ukraina, termasuk wilayah timur Donetsk yang tengah diperangi. Presiden Ukraina saat ini sedang mempertahankan posisi mereka di wilayah Donbas Timur. Tentara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan ada kemajuan kecil di beberapa daerah. Dikutip dari Tribunnews.com, Presiden Ukraina mengaku Kiev sedang memperkuat kemampuan anti pesawatnya Minggu 1 Januari 2023. Selain itu juga akan memperkuatnya di tahun baru. Sekretaris Jenderal NATO Jens menyebut Presiden Rusia masih bersikukuh dengan rencananya untuk mengendalikan Ukraina. Jens juga meminta untuk semua orang mempersiapkan diri dalam jangka panjang. Sementara Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengundang Presiden China Xi Jinping untuk berkunjung ke Moskow pada musim semi mendatang. Hal itu dilakukan untuk memperdalam hubungan China di tengah meningkatnya isolasi internasional atas perang di Ukraina. Putin menyebut hubungan Moskow dengan Beijing terbaik dalam sejarah. Ia juga mengatakan dirinya ingin memperluas kerjasama militernya. Diketahui sebelumnya pada hari Jumat 30 Desember, Putin melakukan pembahasan terkait hubungan bilateral hingga masalah regional bersama Xi Jinping. Masalah regional tersebut termasuk yang dekat dengan perbatasan Rusia. Координация Москвы и Пекина на международной арене, в том числе в рамках Совета Безопасности ООН, Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС, группы 20, служит формированию справедливого, основанного на международном праве миропорядка. Мы с вами одинаково смотрим на причины, ход и логику происходящей трансформации глобального геополитического ландшафта. В условиях беспрецедентного давления и провокаций со стороны Запада отстаиваем принципиальные позиции и защищаем не только свои интересы, но и всех тех, кто выступает за подлинно демократическое мироустройство и право стран свободно определять свою судьбу.
Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden China Xi Jinping semakin menunjukkan kedekatannya di tengah memanasnya Rusia dan Ukraina. Putin sendiri meminta Xi Jinping untuk mengunjungi negaranya pada tahun 2023. Undangan ini disampaikan Putin pada Jumat 30 Desember 2022 saat keduanya melakukan panggilan video. Dalam sambutannya, Putin mencatat ia dan Xi Jinping memiliki kontak reguler baik secara langsung maupun melalui telepon. Vladimir Putin mengatakan kunjungan itu akan menunjukkan kepada dunia kedekatan hubungan Rusia dan China. Putin menekankan pentingnya menjadikan China sebagai sekutu. Ia menyebut hubungan Rusia dan China sebagai faktor stabilitas. Selain itu, Vladimir Putin juga ingin memperdalam kerjasama militer antara kedua negara. Menanggapi pernyataan Presiden Rusia itu, Xi Jinping pun menyebutnya sebagai teman. Menurutnya, kemitraan China-Rusia komprehensif dan strategis sehingga menunjukkan kedewasaan dan ketahanan terhadap tekanan. Kedua pemimpin menyatakan kepuasannya dengan perkembangan pesat hubungan antara kedua negara itu. Dengan begitu bisa menguntungkan rakyat China maupun Rusia. Kerjasama yang baik juga membantu menciptakan masa depan yang lebih baik bagi dunia. Di hari ke-311 serangan Rusia ke Ukraina pada Sabtu 31 Desember 2022, Presiden Rusia Vladimir Putin akan mengundang Presiden China Xi Jinping untuk mengunjungi Moskow pada musim semi mendatang. Rusia berupaya memperdalam hubungannya dengan China di tengah meningkatnya isolasi internasional atas perang di Ukraina. Melalui konferensi video, Putin menyebut hubungan Moskow dengan Beijing merupakan yang terbaik dalam sejarah. Putin juga menyatakan keinginannya untuk memperluas kerjasama militer dengan Beijing. Selain itu, dikutip dari The Guardian, Putin belum melepas rencananya untuk mengendalikan Ukraina dan memperingatkan semua orang untuk mempersiapkan diri dalam jangka waktu yang panjang. Pasukan Ukraina diketahui mempertahankan posisi mereka melawan pasukan Rusia di wilayah Donbas Timur. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut pihaknya juga membuat kemajuan kecil di beberapa daerah. Pidato pada Sabtu 31 Desember tersebut menandakan bahwa Kiev telah memperkuat kemampuan anti pesawatnya yang akan semakin memperkuat di tahun baru. Hal itu dilakukan untuk melindungi diri sendiri dan seluruh benua Eropa. Sementara itu, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg menyebutkan Presiden Rusia masih bersikukuh dengan rencananya untuk mengendalikan Ukraina. Pejabat tinggi tersebut memperingatkan semua orang untuk mempersiapkan diri dalam jangka panjang. Belarus telah memanggil duta besar Ukraina terkait rudal yang jatuh di wilayah Minsk. Selain itu, update perang Rusia-Ukraina dalam bidang ekonomi, yakni adanya oligarki Rusia terkaya telah kehilangan hampir 95 miliar dolar tahun ini di tengah sanksi yang diberlakukan oleh negara-negara barat atas perang Ukraina. Selain itu, Inggris mengatakan telah memberi Ukraina lebih dari 1.000 detektor logam. Tak hanya itu, Inggris juga memberikan 100 peralatan untuk menonaktifkan bom guna membantu membersihkan ladang ranjau dalam contoh terbaru dukungan militer.
Dalam bidang diplomasi, Kepala Rabi Yahudi Moswa yang diasingkan mengatakan orang-orang Yahudi harus meninggalkan Rusia selagi masih bisa sebelum mereka dijadikan kambing hitam atas kesusahan yang disebabkan oleh perang di Ukraina. Republik yang memproklamirkan diri di Donetsk dan Luhansk keduanya merupakan wilayah kependudukan Ukraina yang diklaim telah dianeksasi Rusia, telah mengadopsi konstitusi baru, lapor kantor berita TASS milik negara Rusia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan kepada Rusia bahwa tidak ada yang memaafkan ulah orang nomor satu di Rusia tersebut. Hal itu karena Rusia menyebarkan teror menyusul serangkaian serangan rudal pada malam Tahun Baru 2023. Zelensky mengatakan dalam sebuah pidato pada hari Sabtu 31 Desember bahwa serangan rudal tidak akan menandai akhir tahun, namun hasil dari nasib Rusia yang tidak akan dimaafkan. Yang menyebutkan bahwa Rusia meluncurkan serangan rudal selama perang pada hari libur lain seperti Paskah dan Natal. Zelensky mengatakan Rusia tidak berperang dengan NATO seperti kebohongan propaganda Rusia, tetapi agar Presiden Rusia Vladimir Putin tetap berkuasa seumur hidup. Zelensky mengatakan serangan rudal menyebabkan korban, namun pejabat Ukraina akan membantu mereka yang terkena dampak. Yang mengatakan pertahanan udara Ukraina mencegat sebagian besar rudal, menyelamatkan nyawa yang menunjukkan bahwa dunia harus memberikan lebih banyak bantuan ke Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut Rusia mengobarkan perang dan bersekutu dengan iblis agar Vladimir Putin berkuasa sampai akhir hidupnya. Hal itu disampaikan Zelensky dalam pidatonya di YouTube resmi pada malam Tahun Baru pada Sabtu 31 Desember 2022. Dalam pidatonya, Zelensky beralih menggunakan bahasa Rusia untuk mengirimkan pesan ke Kremlin dan warga Rusia, yang mengatakan Moskow telah meluncurkan serangkaian serangan mematikan yang melanda beberapa wilayah Ukraina menjelang Tahun Baru 2023. Menurut Zelensky, serangan tersebut bukan perang NATO, melainkan untuk kepentingan satu orang agar tetap berkuasa hingga akhir hidupnya. Sosok yang dimaksud Zelensky adalah Vladimir Putin, Presiden Rusia. Zelensky menyebut pemimpin Rusia bersembunyi di balik. Saat Ukraina menuju tahun 2023 masih berjuang untuk kebebasannya, Presiden Rusia Vladimir Putin meluncurkan babak baru serangan rudal massal pada Sabtu 31 Desember 2022. Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba menyebut Rusia menargetkan daerah permukiman alih-alih infrastruktur. Penjahat perang Putin merayakan tahun baru dengan membunuh orang. Menurutnya Rusia harus ditendang dari kursi Dewan Keamanan PBB yang selalu didudukinya secara ilegal. Seorang penduduk Kiev mengatakan kepada Newsweek bahwa ia mengkhawatirkan nyawanya ketika ia mendengar sirine udara berbunyi di sekitar kota. Pada Kamis 29 Desember 2022, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan tidak akan pernah kehabisan rudal setelah meluncurkan beberapa serangan di seluruh negara Eropa Timur. The Moscow Times melaporkan bahwa pernyataan kementerian itu sebagai tanggapan atas klaim yang dibuat oleh intelijen Barat bahwa Putin sedang berjuang dalam perangnya melawan Ukraina. Pasukan Putin telah berjuang untuk mencapai kemenangan besar di Ukraina sepanjang tahun. Pada musim gugur, Ukraina meluncurkan serangan balasannya sendiri, merebut kembali ribuan mil persegi wilayah yang sebelumnya diduduki oleh Rusia. Para ahli memandang perang sebagai pengungkapan kelemahan militer pemimpin Rusia seperti perjuangan nyata untuk mempertahankan pasukan yang terlatih dan termotivasi dengan baik. Sementara itu, kota-kota Ukraina termasuk Kiev, Lviv, dan juga Odessa semuanya dihantam rudal Rusia pada Kamis ketika pasukan Putin menghantam infrastruktur yang berdampak pada jaringan energi kota-kota tersebut. Rusia telah berulang kali menargetkan jaringan energi Ukraina yang mengakibatkan pemadaman listrik yang meluas saat musim dingin mendekat. Rajan Menon, Direktur Program Strategi Besar di Prioritas Pertahanan mengatakan, sama seperti serangan terhadap infrastruktur Ukraina, serangan Rusia di lokasi pemukimannya yang pasti akan ditegaskan Moskow sebagai target militer. Hal itu dimaksudkan untuk menggerogoti publik, moral, dan beban ekonomi Ukraina lebih jauh saat musim dingin yang panjang dimulai. Menon mengatakan serangan itu pasti akan meningkatkan kesulitan ekonomi Ukraina, namun mereka akan memperkuat moral dan tekad Ukraina untuk menang. Hal itu terbukti baginya selama kunjungan terakhir ke Ukraina masa perang bulan ini.
Pejabat pemerintah Ukraina Sergiy Klististya juga mentweet pada Sabtu 31 Desember mengatakan pada hari terakhir tahun 2002, Moskow telah meluncurkan serangan rudal ke Ukraina. Seorang warga sipil terbunuh dan juga seorang jurnalis Jepang. Pada malam tahun baru 2023, warga Ukraina menandai hari tersebut sebagai malam tahun baru pertama sejak invasi skala penuh Rusia ke Ukraina sejak Februari 2021 lalu. Seorang penduduk Kiev bernama Darina Antoniuk mengaku ketakutan selama adanya rentetan rudal yang dilontarkan Rusia ke wilayahnya. Ia tinggal di tepi kanan Kiev, pusat kota, menceritakan bagaimana kondisi saat adanya sirine serangan udara berbunyi pada Sabtu 31 Desember pagi. Awalnya ia enggan pergi ke tempat perlindungan bom yang dingin dan lembab. Namun peringatan yang diumumkan oleh petugas polisi di dalam mobil yang melaju di jalan menandakan tingkat urgensi yang tinggi. Ia sangat ketakutan hingga akhirnya terdengar suara ledakan. Darina mengatakan ledakan tersebut tepat berada tak jauh dari rumahnya. Ia kemudian berlari menuju tempat perlindungan dari bom. Di lokasi sudah ada sejumlah tetangga dan anak-anak hingga seekor anjing yang gemetar ketakutan akan serangan tersebut. Ledakan berlanjut hingga tempat perlindungan bom berguncang. Selama 2 jam, Darina Antoniuk berlindung dari serangan Rusia ke wilayahnya. Meski masih merasakan gemetar pada tubuhnya, Darina Antoniuk pulang ke rumah saat peringatan serangan udara berakhir. Satu hal yang disyukurinya yakni ia masih bisa merayakan tahun baru bersama. Sirine serangan udara yang didengar Darina Antoniuk adalah salah satu dari banyaknya yang terdengar di seluruh negeri dengan ledakan terdengar di beberapa daerah. Wali Kota Kiev Vitali Klitschko mengatakan bahwa satu orang tewas di distrik Solomiansky di sebelah barat ibu kota Ukraina dan 3 lainnya luka-luka. Distrik Pecharsky dan Holosivsky di ujung tengah dan barat kota juga terkena. Sebuah hotel dan rumah terpisah di Kiev dihantam rudal. Menurut Wakil Kepala Kantor Kepresidenan Kirilo Timoshenko, sementara 10 ledakan dilaporkan terdengar dalam rentetan serangan pertama. Penasihat urusan dalam negeri Ukraina Anton Kirasenko menampilkan video setelah memogokan di sebuah hotel dalam akun Twitternya. Ia juga membagikan rekaman orang-orang yang berlindung di stasiun metro menyanyikan lagu-lagu patriot. Jelang malam tahun baru dengan ganasnya Rusia kembali menyerang Ukraina. Serangan ini dilesatkan di beberapa wilayah terutama di ibu kota Kiev hanya beberapa jam sebelum perayaan malam tahun baru. Serangan dilesatkan bersamaan dengan momen pidato dari Presiden Rusia Vladimir Putin bersama sejumlah prajurit, baik pria dan juga wanita. Ledakan ini mengguncang ibu kota Ukraina dengan sedikitnya ada 11 kali ledakan. Wali kota Kiev Vitali Klitschko menuturkan bahwa 1 orang dikabarkan tewas seusai serangan tersebut. Sementara pemerintah kota mengatakan ada setidaknya 28 orang yang mengalami luka-luka. 1 ledakan dari Rusia ini juga menghancurkan 1 sudut Hotel Alpha Vito Bintang 4 di wilayah Kiev. Trotoar yang ada di dekat lokasi juga tertutup kaca dari jendela-jendela yang pecah, termasuk Istana Seni Nasional Kiev yang juga terdampak serangan dari Rusia. Ledakan juga dilaporkan terjadi di wilayah lain di Ukraina, termasuk wilayah Timur Donetsk yang tengah diperangi. Presiden Ukraina saat ini sedang mempertahankan posisi mereka di wilayah Donbas Timur. Tentara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan ada kemajuan kecil di beberapa daerah. Dikutip dari Tribunnews.com, Presiden Ukraina mengaku Kiev sedang memperkuat kemampuan anti pesawatnya Minggu 1 Januari 2023. Selain itu juga akan memperkuatnya di tahun baru. Sekretaris Jenderal NATO Jens menyebut Presiden Rusia masih bersikukuh dengan rencananya untuk mengendalikan Ukraina. Jens juga meminta untuk semua orang mempersiapkan diri dalam jangka Presiden Cina Xi Jinping untuk berkunjung ke Moskow pada musim semi mendatang. Hal itu dilakukan untuk memperdalam hubungan Cina di tengah meningkatnya isolasi internasional atas perang di Ukraina. Putin menyebut hubungan Moskow dengan Beijing terbaik dalam sejarah. Ia juga mengatakan dirinya ingin memperluas kerjasama militernya. Diketahui sebelumnya pada hari Jumat 30 Desember, Putin melakukan pembahasan terkait hubungan bilateral hingga masalah regional bersama Xi Jinping. Masalah regional tersebut termasuk yang dekat dengan perbatasan Rusia. Координация Москвы и Пекина на международной арене, в том числе в рамках Совета Безопасности ООН,
Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС, группы 20 служат формированию справедливого, основанного на международном праве миропорядка. Мы с вами одинаково смотрим на причины, ход и логику происходящей трансформации глобального геополитического ландшафта. В условиях беспрецедентного давления и провокаций со стороны Запада отстаиваем принципиальные позиции и защищаем не только свои интересы, но и всех тех, кто выступает за подлинно демократическое мироустройство и право стран свободно определять свою судьбу. Panggilan video. Dalam sambutannya, Putin mencatat ia dan Xi Jinping memiliki kontak reguler, komprehensif, dan strategis, sehingga menunjukkan kedewasaan dan ketahanan terhadap tekanan. Kedua pemimpin menyatakan puasanya dengan perkembangan pesat hubungan antara kedua negara itu. Dengan begitu bisa menguntungkan rakyat Cina maupun Rusia. Kerjasama yang baik juga membantu menciptakan masa depan yang lebih baik bagi dunia. Di hari ke-311 serangan Rusia ke Ukraina pada Sabtu 31 Desember 2022, Presiden Rusia Vladimir Putin akan mengundang Presiden Cina Xi Jinping untuk mengunjungi Moskow pada musim semi mendatang. Rusia berupaya memperdalam hubungannya dengan Cina di tengah meningkatnya isolasi internasional atas perang di Ukraina. Melalui konferensi video, Putin menyebut hubungan Moskow dengan Beijing merupakan yang terbaik dalam sejarah. Putin juga menyatakan keinginannya untuk memperluas kerjasama militer dengan Beijing. Selain itu, dikutip dari The Guardian, Putin belum melepas rencananya untuk mengendalikan Ukraina dan memperingatkan semua orang untuk mempersiapkan diri dalam jangka waktu yang panjang. Pasukan Ukraina diketahui mempertahankan posisi mereka melawan pasukan Rusia di wilayah Donbas Timur. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut pihaknya juga membuat kemajuan kecil di beberapa daerah. Pidato pada Sabtu 31 Desember tersebut menandakan bahwa Kiev telah memperkuat kemampuan anti pesawatnya yang akan semakin memperkuat di tahun baru. Hal itu dilakukan untuk melindungi diri sendiri dan seluruh benua Eropa. Sementara itu, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg menyebutkan Presiden Rusia masih bersikukuh dengan rencananya untuk mengendalikan Ukraina. Pejabat tinggi tersebut memperingatkan semua orang untuk mempersiapkan diri dalam jangka panjang. Belarus telah memanggil duta besar Ukraina terkait rudal yang jatuh di wilayah Minsk.
Selain itu, update perang Rusia-Ukraina dalam bidang ekonomi, yakni adanya oligarki Rusia terkaya telah kehilangan hampir 95 miliar dolar tahun ini di tengah sanksi yang diberlakukan oleh negara-negara barat atas perang Ukraina. Selain itu, Inggris mengatakan telah memberi Ukraina lebih dari 1.000 detektor logam. Tak hanya itu, Inggris juga memberikan 100 peralatan untuk menonaktifkan bom guna membantu membersihkan ladang ranjau dalam contoh terbaru dukungan militer. Dalam bidang diplomasi, Kepala Rabi Yahudi Moswa yang diasingkan mengatakan orang-orang Yahudi harus meninggalkan Rusia selagi masih bisa sebelum mereka dijadikan kambing hitam atas kesusahan yang disebabkan oleh perang di Ukraina. Republik yang memproklamirkan diri di Donetsk dan Luhansk keduanya merupakan wilayah kependudukan Ukraina yang diklaim telah dianeksasi Rusia, telah mengadopsi konstitusi baru, lapor kantor berita TASS milik negara Rusia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan kepada Rusia bahwa tidak ada yang memaafkan ulah orang nomor satu di Rusia tersebut. Hal itu karena Rusia menyebarkan teror menyusul serangkaian serangan rudal pada malam Tahun Baru 2023. Zelensky mengatakan dalam sebuah pidato pada hari Sabtu 31 Desember bahwa serangan rudal tidak akan menandai akhir tahun, namun hasil dari nasib Rusia yang tidak akan dimaafkan. Yang menyebutkan bahwa Rusia meluncurkan serangan rudal selama perang pada hari libur lain seperti Paskah dan Natal. Zelensky mengatakan Rusia tidak berperang dengan NATO seperti kebohongan propaganda Rusia, tetapi agar Presiden Rusia Vladimir Putin tetap berkuasa seumur hidup. Zelensky mengatakan serangan rudal menyebabkan korban, namun pejabat Ukraina akan membantu mereka yang terkena dampak. Ia mengatakan pertahanan udara Ukraina mencegat sebagian besar rudal, menyelamatkan nyawa yang menunjukkan bahwa dunia harus memberikan lebih banyak bantuan ke Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut Rusia mengobarkan perang dan bersekutu dengan iblis agar Vladimir Putin berkuasa sampai akhir hidupnya. Hal itu disampaikan Zelensky dalam pidatonya di YouTube resmi pada malam Tahun Baru pada Sabtu 31 Desember 2022. Dalam pidatonya, Zelensky beralih menggunakan bahasa Rusia untuk mengirimkan pesan ke Kremlin dan warga Rusia. Yang mengatakan Moskow telah meluncurkan serangkaian serangan mematikan yang melanda beberapa wilayah Ukraina menjelang Tahun Baru 2023. Menurut Zelensky, serangan tersebut bukan perang NATO, melainkan untuk kepentingan satu orang agar tetap berkuasa hingga akhir hidupnya. Sosok yang dimaksud Zelensky adalah Vladimir Putin, Presiden Rusia. Zelensky menyebut pemimpin Rusia bersembunyi di balik. Saat Ukraina menuju tahun 2023 masih berjuang untuk kebebasannya, Presiden Rusia Vladimir Putin meluncurkan babak baru serangan rudal massal pada Sabtu 31 Desember 2022. Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba menyebut Rusia menargetkan daerah permukiman alih-alih infrastruktur. Penjahat perang Putin merayakan tahun baru dengan membunuh orang. Menurutnya Rusia harus ditendang dari kursi Dewan Keamanan PBB yang selalu didudukinya secara ilegal. Seorang penduduk Kiev mengatakan kepada Newsweek bahwa ia mengkhawatirkan nyawanya ketika ia mendengar sirine udara berbunyi di sekitar kota. Pada Kamis 29 Desember 2022, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan tidak akan pernah kehabisan rudal setelah meluncurkan beberapa serangan di seluruh negara Eropa Timur. The Moscow Times melaporkan bahwa pernyataan kementerian itu sebagai tanggapan atas klaim yang dibuat oleh intelijen Barat bahwa Putin sedang berjuang dalam perangnya melawan Ukraina. Pasukan Putin telah berjuang untuk mencapai kemenangan besar di Ukraina sepanjang tahun. Pada musim gugur, Ukraina meluncurkan serangan balasannya sendiri, merebut kembali ribuan mil persegi wilayah yang sebelumnya diduduki oleh Rusia. Para ahli memandang perang sebagai pengungkapan kelemahan militer pemimpin Rusia seperti perjuangan nyata untuk mempertahankan pasukan yang terlatih dan termotivasi dengan baik. Sementara itu, kota-kota Ukraina termasuk Kiev, Lviv, dan juga Odessa semuanya dihantam rudal Rusia pada Kamis ketika pasukan Putin menghantam infrastruktur yang berdampak pada jaringan energi kota-kota tersebut. Rusia telah berulang kali menargetkan jaringan energi Ukraina yang mengakibatkan pemadaman listrik yang meluas saat musim dingin mendekat. Rajan Menon, Direktur Program Strategi Besar di
Prioritas Pertahanan mengatakan, sama seperti serangan terhadap infrastruktur Ukraina, serangan Rusia di lokasi pemukimannya yang pasti akan ditegaskan Moskow sebagai target militer. Hal itu dimaksudkan untuk menggerogoti publik, moral, dan beban ekonomi Ukraina lebih jauh saat musim dingin yang panjang dimulai. Menon mengatakan serangan itu pasti akan meningkatkan kesulitan ekonomi Ukraina, namun mereka akan memperkuat moral dan tekad Ukraina untuk menang. Hal itu terbukti baginya selama kunjungan terakhir ke Ukraina masa perang bulan ini. Pejabat pemerintah Ukraina Sergiy Klististya juga mentweet pada Sabtu 31 Desember mengatakan pada hari terakhir tahun 2002, Moskow telah meluncurkan serangan rudal ke Ukraina. Seorang warga sipil terbunuh dan juga seorang jurnalis Jepang. Pada malam tahun baru 2023, warga Ukraina menandai hari tersebut sebagai malam tahun baru pertama sejak invasi skala penuh Rusia ke Ukraina sejak Februari 2021 lalu. Seorang penduduk Kiev bernama Darina Antoniuk mengaku ketakutan selama adanya rentetan rudal yang dilontarkan Rusia ke wilayahnya. Ia tinggal di tepi kanan Kiev, pusat kota, menceritakan bagaimana kondisi saat adanya sirine serangan udara berbunyi pada Sabtu 31 Desember pagi. Awalnya ia enggan pergi ke tempat perlindungan bom yang dingin dan lembab. Namun peringatan yang diumumkan oleh petugas polisi di dalam mobil yang melaju di jalan menandakan tingkat urgensi yang tinggi. Ia sangat ketakutan hingga akhirnya